ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله، الحمد لله شكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى عليك يا سيدي يا رسول الله. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak dijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqamahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa, 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8, itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu gunanya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru TK Abdul Rahman Ambodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru TK Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu enggak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacaannya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Iya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya, turunan ibadah ini kan yang sunnah. Lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, toh. Bahkan ada ibadah yang syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Dia kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut pasti dialami, tidak ada orang tidak mengalami sakarat, tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiyah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, ke 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah, Kak. Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Karena ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir, kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil, Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, ada kan itu, orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jingkarin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jingkarin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jingkarin. Semua orang pasti ada jingkarin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan. Makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jingkarinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa? Sin itu apa? Mim itu apa? Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiyah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Itu. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa, Pak. Kayaknya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika ia mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian di pusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau biasa menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai, kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang pakai. Sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasihan yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan, ya cukup zikir, baca Al-Quran, kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu, saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh, kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh nanti tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal baca aja di HP. Kau mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat ki. Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz. Kita, kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mangku Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu pas azan Isya, pas selesai Qul a'udzu birabbin nas langsung azan Isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdul Rahman Ambodale. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunat musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunat musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdul Rahman Ambodale itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa misalnya. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada tuh Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Haji Muhammad Tahir. Malapio itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali-wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Kan begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah. Ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian, tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak, tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada ya, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia dijual yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama, tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, hazami Muhammad wa ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan, cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal,
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikut kami istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu, makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya, kalau saya, enggak. Yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati idul kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi ya kurban musalla, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya. Nabi itu mengatakan, kalau mampu berkurban, nah tidak berkurban, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu, wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak tuh, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, dijaki marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah, sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi Lana masak itu lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah untuk kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu udah harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu fikih lagi fikih. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban. Ada 300 orang, ada 2 ji sapi, dan sembeli orang. Jangan kasih bermalam daging. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak ji, tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil. Nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'al hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap satu bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Nah, begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah, masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimaksud nasar? Kan biasa orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya, kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat. Bukan nasar. Kalau laku di mobilku mau berkorban, itu niat, bukan nasar. Kalau naik di nanti padiku mau berkorban, itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah, beli orang mobilku 100 juta, berkorban, Kak, itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah, itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah, itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku mau berkurban, itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban, Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah sekte. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan. Dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Oh ini sudah 7:30 ini, hampir 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu, nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih tuh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Nggak bisa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh. Karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masa nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang, banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik, Jerman, Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais, nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau kis itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari pabrikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya, bukan parang, cuma kita modelnya jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik, memang dibikin dan itu serokarbon, jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan, sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik, cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih, jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi ininya supaya kanannya di atas dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih, jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher, yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya, sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya, pokoknya tarik ke belakang, wah itu fatal itu. Itu ada itu memang ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul tuh. Dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak. Padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka ajak kama sapi suku nak karobatan ada gigit panah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal itu, panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kan saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai ambil kertas nomor 1 sampai 7. Baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bela? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil? Ambil menumu itu sana nomor. Itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkorban apalagi sekarang kan. Orang sering kesini di Facebook itu kesini aduh ini curang ini fatal itu Pak itu. Ibadah sekarang kan banyak yang memantau makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya, saya ingin kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbina inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Cukup ketika dia kasih naik, niatkan memang, ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumala do papelampe sunga, ya kumakan ripi sona imangat to kami hati. Mudah itu makaroba to piam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mega kata nasi gere nih, pagi pite loh. Itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia cuma kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih, naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersolawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat, itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, weh sibuk kisah menjual, gampang. Ala-ala yang rewak masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala sayyidina. Sambil menjual baca sholawat, ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, salawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan, iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan, iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima? Itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan? Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika masata'tu wa uzbika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Tidak dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya, silakan. Iya. Mana kalau sampai yang pertama waktu mencari nafkah. Oh iya, betul. Merupakan suami yang daftar. Iya, betul. Banyak daftar Istrinya, betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya, itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah itu gitu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini, kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari, apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, di suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat, wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak, yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Kira-kira bagaimana? Biasa ada satu kabupaten imunisasi. Itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian nasab, iya betul. Tapi sebagian juga takkan bukan. Bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menyikapi itu sehingga
Dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i itu kitab kalau menetapkan dengan iuran per bulan itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini. Kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak. Ketika misalnya beli sapi ini tahun, nah bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau di fikih Syafi'i itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering kan baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau sapi itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau fikih pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Tak kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Iya. Bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah melaksanakan bahwa semua ibadah yang kita lakukan Tuhan Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Misalnya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita mampu ubaya atau ayatul kursi salat. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan iya. kita itu hanya kematian. Betul. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya. Mohon kalau Iya, kasih. Begini. Sebenarnya pertanyaan ini simple. Tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpun ya'budun Allah ila khawfillallah. Jadi angkat tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini. Ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, biasa malas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Yang malas. Bagi orang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu. Bilang, pergi ke duluan itu. Berapa gajiku? Kan biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama di anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu, kalau ranking 1 kok nanti, kubalikan kok sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok, kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita, dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia, yang mengantarai dia dengan neraka, surga dengan kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal sesudah sholat, pasti di surga tempatmu. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lampir, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan, di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kirimkan pakai. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya, bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh, sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam, itu bangkrut itu Pak. Nah, kan begitu. Iya, itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat, jangan putus asa Pak. Itu kuncinya, jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya, tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezekimu itu. Tapi begitu. Baru mau jalan, bilang, tidak ada rezeki dia. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang, saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik, maka baik. Makanya berbaik sangkalah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah. Ya hari anu lagi, ini musibah lagi. Ini musibah betul itu. Maka talapus itu talaput tuh. Karena kau sangkamu begitu. Begitu. Makanya Allah kan mengatakan, aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Pegaiwi kapamma decemu kumeko selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqomahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunnahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8, itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu dunia. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Kita sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru Taqi Abdul Rahman Amodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka. Setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka. Dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Makanya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini, karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima. Itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah. Kerjakan saja sendiri. Supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku. Mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacanya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Ya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya, turunan ibadah ini kan yang sunnah. Lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, toh. Bahkan ada ibadah yang syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Dia kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya, tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, kalau 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Karena ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, apa namanya? Ada kan gitu, orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jingkarin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jingkarin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jingkarin. Semua orang pasti ada jingkarin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan, makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jingkarinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan pakir ketika ia mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian di pusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau dia menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai. Kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nanu, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang makin. Sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti, itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasar yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan, ya cukup zikir, baca Al-Quran, kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu, saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh, kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh Nabi tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal, baca aja di HP. Mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat ki. Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz. Kita, kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Makut Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu pas azan Isya, pas selesai qul a'udzu birabbin nas langsung azan Isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdurrahman Ambodale. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunat musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunat musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdurrahman Ambodale itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa misalnya. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali. Kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Haji Muhammad Tahir. Malapio itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali-wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah. Ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian, tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak, tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada ya, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididin. Kan begitu. Kadang pedagang sapi bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia dicoba yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama, tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, Hazami Muhammad wa Ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggali,
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikutkan istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu, makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya, kalau saya, enggak. Yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati idul kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi kurban musalla anak, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya. Nabi itu mengatakan kalau mampu ki berkurban, nah tidak berkurban ki, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu, wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, jangan marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah, sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi bilang masak itu lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wajib fatal itu. Itu udah harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu fikih lagi fikih. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban. Ada 300 orang, ada 2 ji sapi, dan sembeli orang. Jangan kasih bermalam daging tak. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak ji, tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil. Nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'al hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap satu bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Nah, begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah, masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimasuk nasar? Kebiasaan orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya, kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat. Bukan nasar. Kalau laku di mobilku mau kak berkorban, itu niat, bukan nasar. Kalau naik di nanti padiku mau kak berkorban, itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah, beli orang mobilku 100 juta berkorban kak, itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah, itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah, itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku mau kak berkurban, itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah seke. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan. Dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini. Oh ini sudah 7:30 ini hampir 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu. Nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, kak itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih tuh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Nggak bisa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh. Karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang. Banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik. Jerman. Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais. Nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau kis itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari pabrikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya, bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik, memang dibikin, dan itu serokarbon, jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan, sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik, cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih, jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi ininya supaya kanannya di atas dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih, jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher, yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya, sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya, pokoknya tarik ke belakang, wah itu fatal itu. Itu ada itu memang. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul tuh, dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak, padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka ajak kama sapi suku nak karobatan ada gigit panah lah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal, itu panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kan saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat, ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ambil kertas nomor 1 sampai 7, baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bilang di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil menumu itu sana nomor itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkurban apalagi sekarang kan orang sering kesini di Facebook itu kesini ini curang ini fatal itu Pak itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya saya ingin kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbina inni wajjahtu wajhiya lilladzina. Cukup ketika dia ke sini naik, niatkan memang, ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan doa papelampe sunga, ya kumakan ripi sona imangnya to kami hati, mudah itu makaroba to piam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mega kakau nasi gere nih, pagi pite loh, itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia tuang kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih, naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersholawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat, itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga betul. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, wah sibuk Ustaz menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima? Itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan. Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika masata'tu wa uzbika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya, silakan. Terutama istri, Iya. mana kalau sang istri yang waktu mencari nafkah? Oh iya, betul. Merupakan suami yang daftar. Iya, betul. Banyak daftar Istrinya, betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya. Itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS? Baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah gitu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini. Kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari, apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, jadi suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat, wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak, yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Kira-kira bagaimana? Biasa ada satu kabupaten imunisasi. Itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian dari Nasab, iya. Tapi sebagian juga Bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menilai itu sehingga
dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i itu kitab Al-Um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini. Kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak. Ketika misalnya beli sapi ini tahun, dan bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau dipikir seperti itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau sapi itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya, ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harap sebetulnya Iya. bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah paham, bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Lupanya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita Iya. mampu ubaya atau ayatul kursi sama. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan Iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Betul. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya, iya, betul. Mohon kalau Ya, iya, kasih. Begini, sebenarnya pertanyaan ini simple, tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpun ya'budun Allah ila khawfillah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini, ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, biasa malas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Yang malas bagi orang, kan ada orang begitu, apa anunya, kan biasa begitu, bilang pergi kau duluan itu, berapa gajiku, biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama aja anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kok nanti, kubalikan kok sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat. Pasti di surga tempatnya. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya, dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat. Begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Oh itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lapi, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saya kirimkan pakai. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya, bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh salatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam itu bangkrut itu, Pak. Nah, kalau gitu. Iya, itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat, jangan putus asa, Pak. Itu kuncinya, jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezekimu itu. Tapi begitu. Baru mau jalan bilang tidak ada rezeki dia. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik maka baik. Makanya berbaik sangkalah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah ya hari anu lagi ini musibah lagi. Musibah betul itu. Maka talepus itu talepus tonget tuh. Karena kau sangkamu begitu. Begitu. Makanya Allah kan mengatakan aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Rahman Ambonale. Pegaiwi kapamma decemu kumeko selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak dijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan, fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah, saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqamahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa, 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat laksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih, karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga karena anak satu-satunya disuruh kurbankan kan itu dunia. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali, makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa, karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah, itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru Taqi Abdul Rahman Amodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru Taqi Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu enggak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacanya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Iya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah, haji wajib ada umrah sunnah, kemudian ada puasa wajib ada puasa sunnah, syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya turunan ibadah ini kan yang sunnah lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, tuh. Bahkan ada ibadah dari syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Jadi kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat Allah mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, kali 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah, Kak. Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Kan ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, apa namanya? Ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jingkarin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jingkarin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jingkarin. Semua orang pasti ada jingkarin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan, makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jingkarinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim, itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Itu. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika ia mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau dia menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai. Kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasar yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan, ya cukup zikir, baca Al-Quran, kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu, saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh, kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh nanti tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal baca aja di HP. Kok mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan mengaji. Rugi Salat biar kita khatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, khatamkan 30 juz. Kita kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mampu Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai kolong surat bin nas. Itu pas azan isya, pas selesai kolong surat bin nas langsung azan isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut, bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdurrahman Ambodale. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunnah musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunnah musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdurrahman Ambodale itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada ditahu. Dia bilang, bawa misalnya. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali. Kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Haji Muhammad Tahir. Malapio itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada ya, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi, bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama, tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, Hazami Muhammad wa Ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal,
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikutkan istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu. Begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu. Makanya jangan bilang, kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya. Kalau saya, enggak, yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi kurban musalla anak, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya, Nabi itu mengatakan kalau mampu ki berkurban, nah tidak berkurban ki, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh enggak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Enggak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu Pak, itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak tuh, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, jangan marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah. Sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi bilang masak tuh lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga Pak daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu udah harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu fikih lagi fikih. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban, ada 300 orang, ada 2 ji sapi dan sembeli orang, jangan kasih bermalam daging tak. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak ji, tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil, nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap 1 bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Nah, begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah, masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimasuk nasar? Kan biasa orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau laku di mobilku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau naik nanti padiku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah, beli orang mobilku 100 juta berkurban, Kak. Itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah, itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku muka berkurban, itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban, Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah seke. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar, Pak, bukan, dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini oh ini sudah 7:30 ini hampir 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ, Pak. Jadi saya kasih tahu, nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih toh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Kan biasa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya, jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang, banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik. Jerman. Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais, nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau tisu itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari pabrikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya. Bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik. Memang dibikin, dan itu serokarbon. Jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan. Sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik. Cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih. Jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi kirinya supaya kanannya di atas. Jadi menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih. Jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher. Yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya. Sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya, pokoknya tarik ke belakang, wah, itu fatal itu. Itu ada itu memang ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul toh. Dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak. Padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi Segurut tak bicara lagi maka dah. Ajak kama sapi suku nak karobaten ada gigit panalah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal, itu panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kan saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ambil kertas nomor 1 sampai 7, baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bela? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil menumu itu sana nomor itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkorban apalagi sekarang kan orang sering kesini di Facebook itu kesini ini curang ini fatal itu Pak itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya saya kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya cukup ketika dia kasih naik, niatkan memang, ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan doa papelampe sunga, ya ku makan ripi sona imangat to kami hati, mudah api itu maka roba topiam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mereka kata nak segere nih, pagi pite ulah itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia tuang kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih, naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersolawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat. Itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca zikir. Kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga betul. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, wah sibuk kistas menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan? Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya silakan. Tadi terutama istri, Iya. mana kalau sampai istri yang di waktu mencari nafkah? Oh iya betul. Merupakan suami yang daftar. Iya betul. Banyak daftar Istrinya betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan, kecuali dia nasar mesti istrinya masuk kalau nasar. Iya, itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu, bilang bagaimana kalau istrinya PNS baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah, gitu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak, tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya, karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini, kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus. Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, di suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat air. Wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Menurut Ustaz kira-kira bagaimana? Biasanya ada satu tahun kabupaten imunisasi itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian dari Nasab, iya. tapi sebagian juga Bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menyikapi itu sehingga
Dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i, itu kitab Al-Um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan, itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab, ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini, kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak, ketika misalnya beli sapi ini tahun, nah bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau di fikih Syafi'i itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau sapi itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya, ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Iya. Bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah paham, salah tangkap bahwa semua ibadah kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Lupanya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita mampu ubaya atau ayatul kursi salat. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya. Mohon Ya, kasih. Begini, sebenarnya pertanyaan ini simple, tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpul, ya'budun Allah ila khawfillallah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut, ada orang beribadah itu karena mengharap balasan, ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini, ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, biasa malas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau bisanya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Jadi malas bagi orang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu, bilang pergi kau duluan itu. Berapa gajiku? Biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama di anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu, kalau ranking 1 kau nanti, kau balikan kau sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita, dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia, yang mengantarai dia dengan neraka surga dengan kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal sesudah sholat pasti di surga tempatmu. Sebenarnya itu kan rahmat. Itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian makrifat. Begini. Kamu sholat itu karena apa? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik, dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang, kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang, jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir. Kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan, di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kirimkan Fatihah. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya. Bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh. Sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam itu bangkrut itu Pak. Nah, begitu. Iya itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat. Jangan putus asa Pak. Itu kuncinya. Jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezeki itu. Tapi begitu. Baru mau jalan, dia bilang, tidak ada rezeki ini. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang, saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik, maka baik. Makanya berbaik sangka terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah ya hari anu lagi ini musibah lagi ini musibah betul itu. Maka talapus itu talaput tuh karena kau sangkamu begitu. Nah begitu. Makanya Allah kan mengatakan aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Pegai wika pamadecemu kumeku selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqomahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu menunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, guru Taqi Haji Abdul Rahman Ambodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari guru Taqi Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan. Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacaannya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Ya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya, turunan ibadah ini kan yang sunnah. Lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan tamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, toh. Bahkan ada ibadah dari Syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu Ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Dia kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat Allah mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, ke 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah, tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Karena ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, apa namanya? Ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jingkarin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jingkarin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jingkarin. Semua orang pasti ada jingkarin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan. Makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jingkarinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa? Sin itu apa? Mim itu apa? Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiyah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Itu. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika ia mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian di pusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau biasa menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai. Kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang makin. Sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasihan yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan ya cukup zikir, baca Al-Quran kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual, jam 5 itu tutup maki, supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran, kalau sudah jam 5 lewat, sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah, itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar. Karena dia mau menyembah matahari, makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh nanti tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal baca aja di HP. Kau mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat ki. Biar kita khatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, khatamkan 30 juz. Kita kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mangku Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu pas azan Isya, pas selesai Qul a'udzu birabbin nas langsung azan Isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdurrahman Ambodale. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunat musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunat musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdurrahman Ambodale itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa misalnya. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru Tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru Tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali. Kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru Tak Haji Muhammad Tahir. Malapio itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali-wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Kan begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah. Ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian, tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya. Ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa. 10 sapi 1 orang bisa. 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah di stok di bawah. 7 nama 1 ekor. Di situ di stok. Ke atas kita menit. Begitu. Makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta. 1000 ekor kambing. 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada ya. Belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia dijual yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama. Tapi bukan 7 orang ya. 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya. Ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu. Hazami Muhammad wa Ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan kita bilang ini tahun saya. Nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikutkan istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada nih batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu, makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya, kalau saya, enggak. Yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati idul kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi kurban musalla, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya, Nabi itu mengatakan kalau mampu berkurban, nah tidak berkurban, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu, wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak tuh, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, dijangki marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah, sunnahnya kalau kurban, jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi bilang masak itu lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga Pak daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah untuk kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu udah harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu fikih lagi fikih. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban. Ada 300 orang, ada 2 ji sapi, dan sembeli orang. Jangan kasih bermalam daging. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak ji, tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil. Nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap satu bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Kan begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimaksud nasar? Kan biasa orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya, kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat. Bukan nasar. Kalau laku di mobilku mau berkorban, itu niat, bukan nasar. Kalau naik di nanti padiku mau berkorban, itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah beli orang mobilku 100 juta, berkorban Kak, itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah, itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah, itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku mau berkurban, itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban, Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah sekte. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan. Dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini. Oh ini sudah 7:30 ini, hampir 7:30. Ya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu, nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih toh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Nggak bisa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masa nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang, banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik, Jerman, Boller K1110, Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais, nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau kis itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari pabrikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya, bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik, memang dibikin dan itu serokarbon, jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan, sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik, cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih, jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi ininya supaya kanannya di atas dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih, jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher, yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya, sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya, pokoknya tarik ke belakang, wah itu fatal itu. Itu ada itu memang ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul tuh. Dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada yang ambil daging bagus, ada yang tidak. Padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka ajak kama sapi suku nak karobatan ada gigit panah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal, itu panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kayaknya saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai ambil kertas nomor 1 sampai 7. Baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bela? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil? Ambil menumu itu sana nomor. Itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkorban apalagi sekarang kan. Orang sering kesini di Facebook itu kesini ini curang ini fatal itu Pak. Itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau. Makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya. Saya ingin kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbina inni wajjahtu wajhiya lillazi. Cukup ketika dia ke sini naik, niatkan memang, ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan doa papelampe sunga, ya kumakan ripi sona imangnya to kami mudati itu makaroba topiam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mega kata nasi gere nih, pagi pite ulah itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia tuang kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih, naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersholawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca 1 kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat, itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca zikir. Kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, wah sibuk kisah menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalawat. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari. Kemudian meninggal pada malam itu. Aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali. Kemudian dia meninggal di siang harinya. Maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta. Aku mohon kepadamu ya Allah berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan. Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya silakan. Tadi terutama istri. Iya. Mana kalau sang istri yang dilakukan mencari nafkah. Oh iya betul. Merupakan suami yang daftar. Iya betul. Banyak daftar Istrinya betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya. Itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS. Baru suaminya tidak ada kerjanya. Nah gitu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini. Kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari, apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, jadi suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat, wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak, yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya. Suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Kira-kira bagaimana? Biasanya ada satu kabupaten saksi itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian dari Nasab, iya. Tapi selainnya juga Bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menghindari itu sehingga
dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Kasih. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i itu kitab Al-Um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini. Kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak. Ketika misalnya beli sapi ini tahun, dan bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau dipikir Syafi'i itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering kan baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau Syafi'i itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya, ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harap sebetulnya Iya. bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah melaksanakan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Lupanya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita Iya. mampu ubaya atau ayatul kursi salat. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan Iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Betul. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya, iya, betul. Mohon kalau Iya, kasih. Begini. Sebenarnya pertanyaan ini simple. Tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpun ya'budun Allah ila khawfillah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini. Ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, dia semalas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras. Kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Yang malas. Bagi orang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu, bilang pergi ke duluan itu, berapa gajiku? Biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama aja anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kok nanti, kubalikan kok sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan neraka surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat. Pasti di surga tempatnya. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lapi, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saya kirimkan pakai. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya, bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam itu bangkrut itu, Pak. Nah, kan begitu. Iya, itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat, jangan putus asa, Pak. Itu kuncinya, jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezekimu itu. Tapi begitu. Baru mau jalan bilang tidak ada rezeki ini. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik maka baik. Makanya berbaik sangkalah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah ya hari anu lagi ini musibah lagi. Musibah betul itu. Maka talapus itu talapus tuh. Karena kau sangkamu begitu. Begitu. Makanya Allah kan mengatakan aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Pegaiwi kapamma decemu kumeko selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqamahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa, 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat laksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih, karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga karena anak satu-satunya disuruh kurbankan kan itu dunia. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali, makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa, karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah, itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru TK Abdul Rahman Amodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru TK Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka. Setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka. Dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima. Itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah. Kerjakan saja sendiri. Supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku. Mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacaannya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Iya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah, haji wajib ada umrah sunnah, kemudian ada puasa wajib ada puasa sunnah, syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya turunan ibadah ini kan yang sunnah lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, tuh. Bahkan ada ibadah yang syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Jadi kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiyah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat Allah mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, ke 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah, tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Karena ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, apa namanya? Ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jingkarin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jingkarin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jingkarin. Semua orang pasti ada jingkarin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan. Makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jingkarinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Itu. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa, Pak. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika ia mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau dia menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai, kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang makin. Sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasihan yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan, ya cukup zikir, baca Al-Quran, kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu, saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh, kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh nanti tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal baca aja di HP. Mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu di kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat ki. Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz. Kita, kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mampu Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai kolong surat bin nas. Itu pas azan isya, pas selesai kolong surat bin nas langsung azan isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut, bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta, padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih, sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Kiai Abdurrahman Ambodale. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunnah musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunnah musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Kiai Abdurrahman Ambodale itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa saja. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Kiai Muhammad Tahir. Itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Yang begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah. Ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian, tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak, tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tuh betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama. Tapi bukan 7 orang ya. 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya. Ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu. Hazami Muhammad wa Ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan bilang ini tahun saya. Nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikut kami istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu, makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya, kalau saya, enggak. Yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati idul kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi kurban musalla, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya. Nabi itu mengatakan kalau mampu berkurban, nah tidak berkurban, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus satu hari itu, wah itu 2 bungkus satu hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, dijaki marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah. Sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi bilang masak itu lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wajib fatal itu. Itu harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu pikir lagi pikir. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban, ada 300 orang, ada 2 sapi dan sembeli orang, jangan kasih bermalam daging tak. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil, nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'al hasanati falahu asyru amsalha. Setiap 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap 1 bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembeli Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Kan begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan 1/3 itu tadi dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimasuk nasar? Kan biasa orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau laku di mobilku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau naik nanti padiku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah beli orang mobilku 100 juta berkurban Kak. Itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku muka berkurban. Itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak korban. Karena kurangi 1 juta lah sekte. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar. Karena dia bilang, di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan. Dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini oh ini sudah 7:30 ini hampir 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu. Nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih tuh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Nggak bisa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh. Karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang. Banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik. Jerman. Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais. Nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau kis itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari pabrikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya, bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik, memang dibikin, dan itu serokarbon, jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan, sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik, cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih, jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi ininya supaya kanannya di atas dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih, jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher, yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya, sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya, pokoknya tarik ke belakang, wah itu fatal itu. Itu ada itu memang. Ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul tuh, dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak, padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka ajak kama sapi suku nakarobatan ada gigit panah lah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal, itu panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kan saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Ya, makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang melosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat, ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ambil kertas nomor 1 sampai 7, baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bilang di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil menumu itu sana nomor itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkurban apalagi sekarang kan orang sering kesini di Facebook itu kesini ini curang ini fatal itu Pak itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya saya ingin kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbina inni wajjahtu wajhiya lillazi. Cukup ketika dia ke sini naik, niatkan memang, ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Makanya guru tayo kumelo kumalan do papalampe sunga, ya kumakan ripi sona imangnya to kami mudati itu makaroba to piam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mega kata na segere nih. Pagi pite loh. Itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia tuang kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih, naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah, tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada, kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersolawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca 1 kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat, itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, wah sibuk Ustaz menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima? Itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan. Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya, silakan. Terutama istri, Iya. mana kalau sang istri yang waktu mencari nafkah. Oh iya, betul. Merupakan suami yang daftar. Iya, betul. Banyak daftar Istrinya, betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya. Itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS? Baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah itu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini. Kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari, apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat, wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak, yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Kira-kira bagaimana? Biasanya ada satu kabupaten itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian dari Nasab, iya. Tapi sebagian juga Bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menghindari itu sehingga
dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i itu kitab Al-Um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini. Kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak. Ketika misalnya beli sapi ini tahun, dan bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau dipikir seperti itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau Syafi'i itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya, ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harap sebetulnya, Iya. tapi ini bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah paham, bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Misalnya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita Iya. mampu ubaya atau ayatul kursi salat. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan Iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Betul. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya, iya, betul. Mohon kalau Ya, iya, kasih. Begini, sebenarnya pertanyaan ini simple, tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpun ya'budun Allah ila khawfillah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini, ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, biasa malas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Yang malas bagi orang, kan ada orang begitu, apa anunya, kan biasa begitu, bilang pergi kau duluan itu, berapa gajiku, biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama aja anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kau nanti, kau balikan kau sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat. Pasti di surga tempatnya. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Oh itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lapi, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saya kirimkan pakai. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya, bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh salatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam itu bangkrut itu, Pak. Nah, kan begitu. Iya, itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat, jangan putus asa, Pak. Itu kuncinya, jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezekimu itu. Tapi begitu. Baru mau jalan lain tidak ada rezeki dia. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang, saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik, maka baik. Makanya berbaik sangkalah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah. Ya hari anu lagi, ini musibah lagi. Ini musibah betul itu. Maka talapus itu talapus tuh. Karena kau sangkamu begitu. Nah begitu. Makanya Allah kan mengatakan, aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Rahman Ambonale. Pegaiwi kapamma decemu kumeko selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak dijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya senang dia. Karena itu memang pokok. Amalia itu harus kita istiqamahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar. 10 hari pertama bulan Zulhijjah
10 hari pertama bulan Muharram dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat laksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunnahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih, karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga karena anak satu-satunya disuruh kurbankan kan itu menunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali, makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa, karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru Taqi Haji Abdul Rahman Amodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur.
Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacanya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Ya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu, Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah. Haji wajib ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya turunan ibadah ini kan yang sunnah lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini. Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang
dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu puasa, bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan tamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, toh. Bahkan ada ibadah dari syebran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu Ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Jadi kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya, tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku. Makanya kan wasyarafa wa darajata aliyata rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah.
Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Coba. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat Allah mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50 Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, ke 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Kan ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, apa namanya? Ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin. Jingkarin itu kan kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jingkarin. Itu ada isinya.
Yang bayangan ini kan jin, itu jin karin. Semua orang pasti ada jin karin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan, makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jin karinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru tutup penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa? Sin itu apa? Mim itu apa? Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi semua, segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika yang mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau biasa menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Jadi tulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai. Kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya. Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano. Itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham.
Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia ternyata arahnya ke sini. Kemudian karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang makin. Sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 nah berhenti itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Nah, cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasihan yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan ya cukup zikir, baca Al-Quran kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh, kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh Nabi tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja. Kalau enggak hafal baca aja di HP. Kemana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu di kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat ki. Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz. Kita kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mampu Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu pas azan isya, pas selesai qul a'udzu birabbin nas langsung azan isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lagi bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih sampai di Majene. Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur,
Ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka. Kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu. Tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali. Masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdurrahman Ambodal. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunnah musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunnah musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdurrahman Ambodal itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada ditahu. Dia bilang, bawa ini saja. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Haji Muhammad Tahir. Itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali-wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Kan begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situ, jangan. Carilah ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita benih. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi, 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia dicoba yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama, tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, hazami Muhammad wa ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan kita bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal, ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan.
Jadi ikut kami istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu, makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya, kalau saya, enggak. Yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati dul kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi ya kurban musalla, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya, Nabi itu mengatakan kalau mampu ki berkurban, nah tidak berkurban ki, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu, wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak tuh, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, dijangki marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah. Sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi bilang masak tuh lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan semua. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu fikih lagi fikih. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban. Ada 300 orang, ada 2 sapi, dan sembeli orang. Jangan kasih bermalam daging. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil. Nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap 1 bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Kan begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimaksud nasar? Kan biasa orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau laku di mobilku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau naik nanti padiku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah beli orang mobilku 100 juta berkurban Kak. Itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku mau berkurban, itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah seke. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini oh ini sudah 7:30 ini sampai 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu. Nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih tuh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan dia seorang bugis bilang, tawana Pak Gere. Kan biasa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh. Karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu yang dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya, jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang, banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik. Jerman. Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais, nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau kis itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari Pak berikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya. Bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik. Memang dibikin dan itu serokarbon. Jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan. Sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik. Cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih. Jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi kirinya supaya kanannya di atas. Jadi menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih. Jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher. Yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya. Sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya. Kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. Satu agak besar, satu kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu. Kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu. Makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit. Nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang. Nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya pokoknya. Tarik ke belakang. Wah itu fatal itu. Itu ada itu memang. Ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul tuh. Dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak. Padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepesan Nabi Segurut tak bicara lagi maka dah. Ajak kama sapi suku nak karobatan ada gigit panalah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal itu panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kan saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ambil kertas. Nomor 1 sampai 7. Baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil? Ambil menumu itu sana nomor. Itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkurban apalagi sekarang kan orang sering kesini di Facebook itu kesini ini curang ini fatal itu Pak. Itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau. Makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya. Saya ingin kasih tahu, ketika masuk bulan Zulhijjah,
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lillahi. Cukup ketika dia kasih naik, niatkan memang, ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan doa papelampe sunga, ya ku makan ripi sona imangat to kami hati. Mudah api itu maka roba topiam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mereka kata na segere nih. Pagi pite ulah. Itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia memang kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. Satu ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersolawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat. Itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca zikir. Kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga betul. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, weh sibuk kisah menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari. Kemudian meninggal pada malam itu. Aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan. Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika masata'tu wa uzbika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya silakan. Tadi terutama istri, Iya. mana kalau sang istri yang waktu mencari nafkah. Oh iya betul. Itu memakan suami yang daftar. Iya betul. Banyak daftar Istrinya betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya. Itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS. Baru suaminya tidak ada kerjanya. Nah gitu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini. Kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari, apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, di suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk. Baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat air. Wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak, yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Dan kira-kira bagaimana? Biasanya ada satu kabupaten imunisasi. Itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong lagi. Ada yang berpendapat bahwa itu Nasab. Nasab, iya. Tapi sebagian juga Takkan bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menyikapi itu sehingga
Dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Kasih. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i itu al-um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini, kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak, ketika misalnya beli sapi ini tahun, nah bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau dipikir seperti itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering kan baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau sapi itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harus bertanya. Iya. Ini bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah paham, salah tangkap bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Misalnya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita mampu ubaya atau ayatul kursi salat. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga. Iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya. Mohon Iya, kasih. Begini. Sebenarnya pertanyaan ini simple. Tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpul ya'budun Allah ila khaufilallah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini. Ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, biasa malas-malas. Kalau begitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Jadi malas. Bagi orang yang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu. Bilang, pergi ke duluan itu. Berapa gajiku? Biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama ji anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kok nanti, kubalikan kok sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan neraka surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat. Pasti di surga tempatnya. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lampir, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Karena Nabi mengatakan di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kirimkan Fatihah. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya. Bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh. Sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam itu bangkrut itu Pak. Nah, kalau gitu. Iya itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat. Jangan putus asa Pak. Itu kuncinya. Jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana nih kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezekimu itu. Tapi begitu. Baru mau jalan, tidak ada rezeki dia. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang, saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik, maka baik. Makanya berbaik sangka lah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah. Ya hari anu lagi, ini musibah lagi. Ini musibah betul itu. Maka talap sudah talap putongan tuh. Karena kau sangkamu begitu. Nah begitu. Makanya Allah kan mengatakan, aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Pegai wika pamadecemu kumeku selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isadi. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqamahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa, 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat laksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunnahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu menunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, guru Taqi Abdul Rahman Ambodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari guru Taqi Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah,
itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan. Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah la taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan Dia, jangan diatur. Kan begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam, karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacaannya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Ya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya, turunan ibadah ini kan yang sunnah. Lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini. Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah?
Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah ini, tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan, kan? Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, toh. Bahkan ada ibadah yang syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu Ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Dari kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah Pak, nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar, makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, kalau 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Karena ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, apa namanya? Ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jin karin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jin karin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jin karin. Semua orang pasti ada jin karin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan, makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jin karinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiyah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi semua, segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa, Pak. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika yang mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewati situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau biasa menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai, kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000, tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah, tidak. Mulai dari 1 sedekah memang sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti, itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya, ada ulama juga mengambil semua. Tapi yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang, susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan, ya cukup zikir, baca Al-Quran, kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu, saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini. Jangan kau mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar. Tuh. Kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams walaili, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja dibaca kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah. Jendela ditutup, pintu disuruh Nabi tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams walail, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Wasyams itu surat ke-91, walail itu surat ke-92. Nah, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja. Kalau enggak hafal baca aja di HP. Kok mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insyaallah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu kuncinya. Kemudian kalau sudah salat maghrib, jangan mengaji. Kalau sudah sholat maghrib, jangan mengaji. Rugi sholat Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz kita. Kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mampu Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram. Ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai kolong surat bin nas. Itu pas azan isya, pas selesai kolong surat bin nas langsung azan isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut, bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta, padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih, sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdul Rahman Ambodal. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunnah musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunnah musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdul Rahman Ambodal itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa misalnya. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali. Kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Haji Muhammad Tahir. Itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Kan begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah. Ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian, tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak, tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada ya, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididinnya. Kan begitu. Kadang pedagang sapi, bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama, tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, Hazami Muhammad wa Ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal,
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikutkan istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu. Begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada nih batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu. Makanya jangan bilang, kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya. Kalau saya, enggak, yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi kurban musalla anak, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya, Nabi itu mengatakan kalau mampu ki berkurban, nah tidak berkurban ki, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh enggak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Enggak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, dijaki marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah. Sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi bilang masak tuh lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Itu dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu udah harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu pikir lagi pikir. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban. Ada 300 orang, ada 2 ji sapi dan sembeli orang. Jangan kasih bermalam daging. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak ji, tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil. Nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap 1 bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Kan begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimasuk nasar? Kebiasaan orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau laku di mobilku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau naik nanti padiku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah beli orang mobilku 100 juta berkurban Kak, itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang kalau laku di rumahku mau Kak berkurban, itu niat gitu bukan nasar. Tapi kalau bilang kalau nabeli orang 200 juta rumah aku berkurban Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak berkurban. Karena kurangi 1 juta lah sekek. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini oh ini sudah 7:30 ini hampir 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu, nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih toh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Nggak bisa begitu. Artinya bagiannya penyembeli itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya, jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang. Banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik. Jerman. Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais, nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau tisu itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari pabrikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya, bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik, memang dibikin dan itu serokarbon, jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik, cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih, jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi kirinya supaya kanannya di atas dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih, jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher, yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya, sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya, pokoknya tarik ke belakang, wah, itu fatal itu. Itu ada itu memang ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul toh. Dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak. Padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka dah. Ajak kama sapi suku nak karobatan ada gigit panalah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal itu, panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kayaknya saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai ambil kertas nomor 1 sampai 7. Baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bela? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot udah berapa kau ambil? Ambil menumu itu sana nomor. Itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkorban apalagi sekarang kan. Orang sering kesini di Facebook itu kesini aduh ini curang ini fatal itu Pak itu. Ibadah sekarang kan banyak yang memantau makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya, saya kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lillahi. Cukup ketika dia kasih naik, niatkan memang. Ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan doa papalampe sunga. Ya ko makan ripiso na imangat to kami mudapi tu makaroba to pem. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mereka kata nasi gere nih, pagi pite ulah. itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia tuh kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih naik pesawat itu bolak-balik itu patah gitu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersholawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat. Itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca zikir. Kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijawab. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, wah sibuk Ustaz menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak anukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan? Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa uzbika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada oh ya, silakan. Tadi terutama istri. Iya. Mana kalau sang istri yang waktu mencari nafkah. Oh iya, betul. Memakan suami yang daftar. Iya, betul. Banyak daftar Istrinya, betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan, kecuali dia nasar mesti istrinya masuk kalau nasar. Iya, itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu, bilang bagaimana kalau istrinya PNS baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah, gitu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak, tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya, karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini, kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus. Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, jadi suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat air. Wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Kira-kira bagaimana? Biasanya ada satu kabupaten organisasi itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian Nasab, iya. tapi sebagian juga Bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menyikapi itu sehingga
Dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i, itu kitab Al-Um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan, itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab, ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini, kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak, ketika misalnya beli sapi ini tahun, nah bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau di fikih Syafi'i itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering kan baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau Syafi'i itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau fikih ya pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harus bertanya. Iya. Bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah paham, bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Misalnya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita Iya. mampu ubaya atau ayatul kursi salat. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan Iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Betul. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya. Mohon kalau Iya, kasih. Begini. Sebenarnya pertanyaan ini simple. Tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpun ya'budun Allah ila khawfillah. Jadi angkat tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini. Ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, biasa malas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Yang malas. Bagi orang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu. Bilang, pergi kau duluan itu. Berapa gajiku? Biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu ceramah sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama aja anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kok nanti, kembalikan kok sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan neraka surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat. Pasti di surga tempatmu. Sebenarnya itu kan rahmat. Iya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah juga, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lampir, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan, di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kirimkan pakai. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya. Bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh. Sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam, itu bangkrut itu Pak. Nah, kan begitu. Iya, itu kan begitu. Tapi nanti jalur rahmat. Jangan putus asa Pak. Itu kuncinya. Jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezeki itu. Tapi seperti itu. Baru mau jalan bilang tidak ada rezeki dia. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik maka baik. Makanya berbaik sangkalah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah ya hari anu lagi ini musibah lagi ini musibah betul itu. Maka talep sudah talep potongan tuh karena kau sangkamu begitu. Nah begitu. Makanya Allah kan mengatakan aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Rahman Ambonale. Pegai wika pamadecemu kumeko selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Itu saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh, tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Tidak yang saling menghancurkan, tidak yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan, fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah, saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin, dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua, dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqomahkan. Walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa, 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunnahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8, itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembeli anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu menunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah, itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Kita sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, guru Taqi Haji Abdul Rahman Ambodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari guru Taqi Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam lebaran. Di malam lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka. Setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka. Dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini, karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacanya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Ya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya, turunan ibadah ini kan yang sunnah. Lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu puasa, bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamaseh. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, tuh. Bahkan ada ibadah yang syebran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu Ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Jadi kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa darajata aliyata rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia dikasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat Allah mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, kali 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah, tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Kan ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jin karin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jin karin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jin karin. Semua orang pasti ada jin karin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan. Makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jin karinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi semua, segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa, Pak. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan pakir ketika yang mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau biasa menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Jadi tulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai. Kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nanu, itu aja ditulis itu. Banyak itu, Pak. Ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah apa? Ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000. Tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah. Tidak. Mulai dari 1 sedekah memang makin. Sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah. Paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqomahkan. Sholat malam istiqomahkan. Sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasihan yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang susah itu sedekah, kita saja yang kekurangan ya cukup zikir, baca Al-Quran kan tidak ada modalnya. Ya, cuma memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian ibadah itu saya sering ceramah itu sampaikan. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita istighfar, ada hari-hari tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan, Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini, jangan kok mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam, saya sering sampaikan, baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar, tuh kebanyakan orang mencari istilahnya menjual apa? Baca 4 surah. Wasyams, walaili, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Itu aja dibaca. Kalau sudah mau tenggelam matahari. Sebenarnya penjual kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Karena jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu disuruh nanti tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams, walail, kalau surah bil falaq, kalau surah bin nas. Wasyams itu surah ke-91, walail itu surah ke-92. Nah, kalau surah bil falaq, kalau surah bin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal baca aja di HP. Mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan, Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat ki. Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz. Kita kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Mampu Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Fatihah sampai qul a'udzu bin nas. Itu pas azan isya, pas selesai qul a'udzu bin nas langsung azan isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lagi bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih sampai di Majene.
Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Taqi Abdurrahman Ambodale. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunnah musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunnah musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Taqi Abdurrahman Ambodale itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa misalnya. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali. Kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru Taqi Haji Muhammad Tahir. Malapio itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali-wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Kan begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situ, jangan. Carilah. Ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian, tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak, tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi, bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya. Mestinya begitu Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia dicoba yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama, tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, hazami Muhammad wa ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan kita bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal,
Ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikutkan istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, satu aja. Kalau dua, masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas, tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa, setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu, makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya, kalau saya, enggak. Yang penting kita mau, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati idul kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi ya kurban musalla, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya, Nabi itu mengatakan kalau mampu ki berkurban, nah tidak berkurban ki, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk satu orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu, wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, dijaki marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah. Sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Yang kita pikir Nabi Lana masak itu lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Untuk dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu fikih lagi fikih. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban. Ada 300 orang, ada 2 sapi, ada sembeli orang. Jangan kasih bermalam daging. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak, 1/3. Karena ada yang mengatakan, wah kalau kurban masa diambil. Nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Nah 1 ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya 1/3 untuk setiap 1 bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap 1 ekor sapi yang disembelih Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor.
Kan begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimasuk nasar? Kan biasa orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau laku di mobilku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau naik nanti padiku muka berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah beli orang mobilku 100 juta berkurban Kak. Itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku muka berkurban. Itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban Kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah seke. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar. Karena dia bilang, di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan. Dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini sudah 7:30 ini sampai 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu. Nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban Kak, itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih toh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan dia seorang bugis bilang, tawana Pak Gere. Kan biasa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh. Karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu. Ya, jangan kepalanya. Masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah. Dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia. Kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah. Bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget. Setiap satu kepala 100.000. Wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak. Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli. Kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang, banyak itu. Murah sekarang. Sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus. Epdik. Jerman. Boller K1110 Tramontina. Itu kalau berhasil itu. Kalau Tramontina itu golok berhasil. Kalau Balonais, nah itu juga berhasil.
Kalau bolar K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau kis itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari Pak berikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya, bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik, memang dibikin dan itu serokarbon, jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan, sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik, cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih, jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi ininya supaya kanannya di atas dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih, jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher, yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya, sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya, kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar, 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu, kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang, nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya pokoknya tarik ke belakang, wah itu fatal itu. Itu ada itu memang. Ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul tuh, dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak, padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka dah ajak kama sapi suku nak karobatan ada gigit panalah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal, itu panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kan saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu baku konek semua itu dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Ya, makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ambil kertas nomor 1 sampai 7, baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu. Supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bela? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot, udah berapa kau ambil menumu itu sana nomor kau. Itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkurban, apalagi sekarang kan orang sering kesini di Facebook itu kesini ini curang ini fatal itu Pak. Itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau. Makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya. Saya kasih tahu, ketika masuk bulan Zulhijjah,
dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lillahi. Cukup ketika dia kesini naik, niatkan memang. Ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan doa papelampe sunga. Ya kumakan ripi sona imangat to kami hati. Mudah api itu maka roba topiam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mega kata na segere nih, pagi pite ulah. Itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia memang kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih, naik pesawat itu bolak-balik itu fatal itu. Satu ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersolawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat, itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca zikir. Kalau tidak bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali, lebihnya ambil 7, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga betul. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, wah sibuk kisah menjual, gampang. Ala-ala nyirewa masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun sayyidul istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti.
Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Sholat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang sholat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah sholatnya diterima itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan? Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya, silakan. Tadi terutama istri, Iya. mana kalau sang istri yang waktu mencari nafkah. Oh iya, betul. Itu memakan suami yang daftar. Iya, betul. Banyak daftar Istrinya, betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya. Itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS? Baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah itu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini. Kurbankan. Saya kan begitu Pak, kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari, tidak mungkin tidak ada jalurnya ini, kenapa ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari, pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari, apa kaidahnya, kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja, di suami istrinya, baru suami tinggal saja duduk-duduk, baru namanya masuk, baru istrinya dapat kipaya, baru dia dapat, wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak, yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja, salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Kira-kira bagaimana? Biasanya ada satu kabupaten imunisasi. Itu kita dipotong untuk kurban. Oh iya. Potong gaji ya? Potong gaji. Oh iya. Iya. Jadi dipotong gaji. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian Nasab, iya. Tapi sebagian juga Bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menyikapi itu sehingga
Dan tetap pasti dipotong. Iya, betul. Kasih. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini, di fikih Syafi'i, itu kitab Al-Um, kalau menetapkan dengan iuran per bulan, itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar, memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab, ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini, kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak, ketika misalnya beli sapi ini tahun, nah bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau di fikih Syafi'i itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau sapi itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya, ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harus bertanya. Iya. Tapi ini bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah melaksanakan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Misalnya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita mampu upaya atau ayat kursi sama. Iya, betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya. Mohon kalau Iya, kasih. Begini. Sebenarnya pertanyaan ini simple. Tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpul ya'budun Allah ila khawfillah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini. Ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, dia semalas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas. Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Jadi malas. Bagi orang yang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu. Bilang, pergi kau duluan itu. Berapa gajiku? Biasa begitu.
semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang saya itu cara sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama aja anak-anak ketika disuruh ke sekolah, sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kau nanti, kau balikan kau sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan neraka surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat. Pasti di surga tempatnya. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lapiau. Kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah. Nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan, di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kirimkan Fatihah. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya, bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam itu bangkrut itu, Pak. Nah, gitu. Iya, itu kan gitu. Tapi nanti jalur rahmat, jangan putus asa, Pak. Itu kuncinya, jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kuncinya. Artinya kalau berputus asa kan mengatakan, oh ya bagaimana nih kalau enggak. Jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah itu kalau mau jalan. Dia bilang, ya musibah lagi. Apalagi kalau musibah begini hidupnya. Tidak ada lagi rezeki. Tidak ada betul rezekimu itu. Tapi seperti itu. Baru mau jalan, bilang, tidak ada rezeki. Memang tidak ada rezekimu karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang, saya ada pada sangkaan hambaku. Jika dia menyangka aku baik, maka baik. Makanya berbaik sangkalah terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah. Ya hari anu lagi, ini musibah lagi. Ini musibah betul itu. Maka talapus itu talapus tuh. Karena kau sangkamu begitu. Begitu. Makanya Allah kan mengatakan, aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambonale. Pegaiwi kapamma decemu kumeku selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia-amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqomahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat laksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu menunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya yang kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Kita sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru Taqi Haji Abdul Rahman Ambodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabirah. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacanya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah. Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Ya. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Ya, itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah, haji wajib ada umrah sunnah, kemudian ada puasa wajib ada puasa sunnah, syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya turunan ibadah ini kan yang sunnah lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini.
Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi. Dia sujud memohon ampun kepada Allah. Dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos salat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, tuh. Bahkan ada ibadah yang tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu Ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar. Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan 2. Jadi kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya. Tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku.
Makanya kan wasarafa wa darajata aliyata rafi'a wa bashu maqama mahmudan lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kamu dan baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta, ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat, kumpulkan untuk diriku, jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan, kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena pasti ada tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta, jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta, karena umatku kalau meninggal, itu kadang lalai. Keluarganya menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kesabarannya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang meninggal kecuali surga. Itu jalurnya Nabi tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar. Makanya disuruh taksiah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, kali 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki, oh, tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah, tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Kan ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki kan dibalik. Jadi ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, kemudian dia kayak jenazah, ada kan orang Bugis bilang ada rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini. Yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Biasa kalau orang istrinya meninggal, suaminya biasa begitu. Ah, itu dibacakan kalau dimandikan. Biasanya kan yang mengganggu itu jingkarin.
Jin karin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jin karin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin, itu jin karin. Semua orang pasti ada jin karin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan, makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jin karinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru tutup penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya, ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Itu. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi semua, segala sesuatu. Itu basmalah itu luar biasa, Pak. Makanya bismillahirrahmanirrahim, biar itu dia ambil zikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika yang mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu pencuri tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Ada yang pakai ayat kursi kemudian dia tiupkan baru dia usapkan. Itu kan hadis. Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simple. Biasa kalau dia pakai tulisan. Masukkan jari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini, pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama kalau ada anak-anak biasa menangis tengah malam, tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak mau lewat di situ. Itu saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kita pakai itu. Kalau mau tidak, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai itu. Anak-anak kita kalau biasa menangis tengah malam, masukkan saja jari telunjuk, baru tulis itu. Ditulis saja. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Iya, ditulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai, kalau bisa buktikan, Pak. Bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang dia mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air. Umar baru mandikan itu. Jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya.
Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nano, itu aja ditulis itu. Banyak itu Pak, ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah Pak, ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000, tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah, tidak. Mulai dari 1 sedekah memang makin sampai 10. Karena itu amal yang paling dirindukan oleh Allah, paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Kan banyak gitu, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, pokoknya cari sholat sunnah. Duha misalnya istiqamahkan. Sholat malam istiqamahkan. Sampai 10 malam. Maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya 1 yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya 1 yang ditolak. Tapi yang 1 itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan. Fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian,
Ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan. Memang Rasulullah itu sudah menjamin, dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua, dan jaminan itu Nabi hanya menginginkan kita untuk istiqamah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia, karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqamahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, dan dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum, dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunnahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8, itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih, karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga karena anak satu-satunya disuruh kurbankan kan itu dulunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali, makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa, karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Tidak sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal,
dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat, siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, Guru Taqi Haji Abdul Rahman Amodale itu kan hilang. Saya dapat itu dari Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang memuliakan 6 malam ini insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Yang begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima, itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah, kerjakan saja sendiri supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku, mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang cepat ditegur Nabi. Yang ada itu imam yang lama. Makanya kalau imam cepat jangan tegur dia. Nabi tidak pernah menyalahkan imam yang cepat, tapi Nabi hanya menyalahkan imam yang lama. Itu makanya kalau imam itu ya bacanya pendek-pendek aja ya. Karena memang tidak semua orang kan, tidak semua orang bisa ini. Makanya ada sholat sunatnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa memang dalam agama mesti ada ibadah khusus yang kita berdua-duaan dengan Allah. Ada malam-malam khusus itu kita menikmati ibadah dengan Allah.
Paling tidak kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali lah. Jadi kita cari waktu bisa ibadah betul-betul menikmati. Itu. Jadi tapi tetap datang sholat berjamaah karena dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu, ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu, Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Sholat fardu ada sholat sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah. Haji wajib ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya turunan ibadah ini kan yang sunnah lari ke mana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Ini kembali ke pelajaran SD ini. Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Hah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya ada begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah, tidak ada bilang perintah Ibrahim ini perintah Allah, ini tidak ada. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah, tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, fardu, tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi, bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Nah begitu. Coba puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Iya, puasanya Nabi Adam. Bukan puasa kita itu, Pak. Puasanya Nabi Adam. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan 13, 14, 15. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Waktunya dilemparkan dari surga di bumi, dia sujud memohon ampun kepada Allah dengan dosanya itu seluruh badannya hitam. Kemudian dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cuma jarang orang kerjakan. Orang kalau mau awet muda, suruh puasa putih. Itu kuncinya. Tapi jangan puasa karena mau awet muda. Salah juga itu. Iya, itu kuncinya, Pak. Dan itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Kan ada puasa Daud juga kan? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu bukan puasa kita, itu puasa Nabi terdahulu. Makanya yang ibadah-ibadah ini, istilahnya syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu dikasih sama Nabi. Makanya disebut pengakuan sunnah. Kenapa ada pengakuan Nabi, ada pengakuan Allah? Makanya cuma satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat, memang Rasulullah. Karena satu-satunya Nabi yang punya otoritas ibadah cuma Nabi. Coba, Nabi Ibrahim kan tidak ada. Semua perintah Allah, makanya kembalinya ke Allah. Kalau Nabi ada, makanya kalau kita sholat maghrib fardu, yang 3 rakaat itu, kuncinya nanti ini jalur rahmat. Orang Buddhis mengatakan pamasih. Itu jalur rahmat. Kalau tidak lolos sholat maghrib, Pak, yang 3 rakaat, cari sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib dan sholat sunat sesudah maghrib, itu larinya ke syafaat, bukan ke rahmat. Karena itu pengakuan ke Nabi. Jadi itu larinya ke syafaat. Makanya 2 kunci kalau mau masuk surga. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau sholat fardu kan belum tentu dijamin, tuh. Bahkan ada ibadah yang syibran tidak meninggalkan kepalanya lebih dari 1 jengkal. Tidak diangkat, jangankan sampai ke langit ke-7. Meninggalkan kepalanya 1 jengkal pun tidak. Tapi kalau sholat sunat, nanti kan Nabi yang mengakui. Makanya Nabi mengatakan, kalau ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu. Sholat sunat tidak masuk, karena tidak mungkin ditambah sholat fardu. Enggak begitu. Makanya kalau mau jalur ibadah sunnah, itu jalur syafaat. Kalau mau jalur rahmat, itu sholat fardu, ibadah fardu. Kan itu Ji. Nah 2 orang masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dan neraka. Yang kau pikirkan cuma 2. Kalau bukan rahmat, syafaat. Itu aja yang 2. Makanya Nabi kan mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Ya pahalanya memang betul. Tapi dari sumber, dari mana kau dapat? Jalur rahmat Allah. Atau jalur syafaat. Makanya itu yang 2 kita kejar.
Semua jalur syafaat kan ada. Umrah jalur syafaat, sholat sunat jalur syafaat, sedekah jalur syafaat. Kan di situ. Itu semua. Jadi semua ibadah sunnah itu larinya ke syafaat. Nanti ibadah fardu larinya ke rahmat Allah. Makanya kan dua. Dia kemudian dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, dia bukan hambaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dia bukan hambaku. Apa kata Nabi? Ya Allah, dia bukan hambamu, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau umatmu Muhammad, masukkan dia karena engkau. Itulah syafaat. Jadi ada orang itu yang tidak dikenal sama Allah nanti dari kemudian. Allah tidak mau melihatnya, tapi Nabi mengatakan dia adalah umatku. Makanya kan wasyarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa bashu maqama mahmuda lillahi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Karena semua nabi dikasih kesempatan berdoa di dunia, nabi tidak minta. Dia mengatakan tidak, saya simpan nanti dari kemudian baru saya minta. Jawab. Jadi kalau saya kan itu aja kuncinya, Pak. Jangan khawatir, banyak di jalan. Apalagi kalau kita yang sudah masuk masjid begini, sudah dengarkan ceramah baru juga sholat baru masuk neraka, fatal itu. Iya, saya. Iya. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh agama, tapi Nabi kan sudah berjanji, di mana letaknya kita bisa celaka. Nabi itu sudah atur betul itu. Makanya saya bilang, Rasulullah itu sebelum meninggal dia sudah pas-pas betul. Di sini umatku bisa celaka, dia sudah hantam di situ. Di sini tertutup. Jalurnya dia menutup supaya kita tidak celaka. Apa pesannya Rasulullah? Kita biasa pasti tersiksa kan? Sakaratul maut. Pasti dialami. Tidak ada orang tidak mengalami sakarat. Tapi dia Nabi minta. Ya Allah, cabut semua sakitnya sakarat. Kumpulkan untuk diriku. Jangan kau sisakan untuk umatku. Apa kata Allah? Tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau begitu, rubah dia menjadi pengampunan. Makanya dirubah. Allah mengatakan kalau begitu aku terima Muhammad. Setiap sakarat yang dialami umatmu Muhammad adalah pengampunan dosa di sisinya. Coba. Jadi Nabi minta supaya dirubah itu. Kalau Nabi Isa kan sampai patah tulangnya. Makanya orang yang meninggal itu kan bertambah panjangnya. Bertambah panjangnya itu kalau orang meninggal, Pak. Biasa kalau diukur itu dikasih lebih. Karena tulangnya patah. Itu dahsyatnya sakarat itu. Tapi Nabi minta jadikan dia pengampunan di sisinya. Dan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta karena umatku kalau meninggal itu kadang lalai keluarganya, menangis pasti. Karena kasih sayangnya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kasihnya keluarga yang ditinggalkan, jadikan jaminan untuk orang yang meninggal itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang bersabar ketika salah satu keluarganya diambil oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang yang tinggal di surga. Itu tutup memang itu. Coba. Makanya saya sering kasih tahu ke orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, bilang enggak banyak, enggak rajin ibadah, bilang tidak, suruh saja keluarganya bersabar, makanya disuruh taksiyah. Begitu kan? Suruh bersabar supaya dia tidak kasih surga. Kemudian Nabi mengatakan, 2 anak perempuan ahli ibadah yang kau tinggalkan, anak perempuan ya, ahli ibadah kau tinggalkan, maka ibu bapaknya, di riwayat mengatakan ibunya tidak tersentuh api neraka. Kemudian Nabi berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku. Makanya tidak akan terjadi kiamat itu kecuali 1:50, Pak. 1 laki-laki 50 perempuan. Kalau orang mengatakan banyak perempuan masuk neraka, betul. Nah, kalau 50 memang jumlahnya banding 1. Wajar kan? Iya, hitungannya kan jelas. Ya, jangan mentah-mentah kita laki-laki tidak banyak. Jadi memang tidak banyak jumlah tak? Kan begitu. Makanya Nabi itu sudah minta. Kemudian orang bisa selamat itu kan karena makanya orang yang meninggal itu kan masih ada penyelamatan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang itu kita bisa temukan. Saya kemarin sering sampaikan ini, Pak. Sama ketika kita memandikan jenazah, itu bisa menyelamatkan orang. Karena ada itu mandi penutup itu. Yang jarang orang pakai. Ketika sudah dimandikan kan ada air terakhir yang dikasih parfum itu kan. Ada yang pakai di sini. Itu kan kalau disiram dari kaki ke kepala. Dipakai di sini atau tidak? Hah? Enggak ya? Doanya dihafal? Enggak. Kan kalau diambil itu air terakhir. Kalau sudah dimandikan bersih, kan ada air itu biasa yang terakhir. Di baskom diambil. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kan dari kaki, kan dibalik. Di ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri. Supaya kanannya di atas. Diambil lagi ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan.
baru diambilkan air lagi, disiram lagi, ghufranaka ya rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan, baru disiram punggungnya, ghufranaka ya rabbana wa ilaikal masir. Itu yang bilang orang dia sudah apa-apa. Itu untuk jenazah itu. Termasuk kalau ada orang meninggal keluarganya, jenazah, ada kan itu Bugis bilang rejo-rejo. Saya tidak tahu kalau orang sini yang kayak jalan sempoyongan apa padahal keluarganya meninggal. Itu dibacakan, dibantikan. Biarin. Jin karin itu kan, kita kan selalu bawa jin. Itu yang isinya bayangan ini kan jin karin. Itu ada isinya. Yang bayangan ini kan jin karin. Semua orang pasti ada jin karin. Rasulullah juga, cuma Rasulullah mengislamkan. Makanya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Karena jin karinnya sudah diislamkan. Kemudian yang kedua, memang matahari tidak menyentuh Rasulullah. Sinar matahari tidak menyentuh Rasulullah. Makanya ditutupi dengan awan. Di mana Nabi berjalan pasti ada awan menutupi. Sebenarnya Nabi bukan Nabi yang dilindungi, itu matahari. Karena kapan Rasulullah tembus langsung dengan matahari, pasti matahari hancur. Karena nurnya itu dari nur Muhammad. Makanya Allah melindungi matahari dan menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Jadi bukan Rasulullah takut kena sinar matahari, tidak. Cuma Allah menjaga matahari. Itu karena nurnya. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu pakai itu. Jadi kunci keselamatan itu sama di alam kubur. Nabi kan sudah sampaikan suratul mulk, tabarakah. Termasuk suratul mulk itu kalau diamalkan Pak setiap malam, itu tidak akan hancur jasadnya orang di dalam kubur. Untuk tidak hancur jasad di alam kubur kan ada 5 amalan itu dipakai orang. Termasuk salah satunya suratul mulk. Yang kedua basmalah. Baca 100 kali setiap selesai sholat subuh. Rutinkan, baru penutup basmalah itu baru berdoa. Insya Allah tidak ada makhluk yang memakan jasadnya ketika dimasukkan ke dalam lahat. Basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi amalkan 100 kali. Tapi jangan asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Bacalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu apa? Sin itu apa? Min itu apa? Kan dipakai itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dari titik. Sin itu kan 3 perjalanan. Mim itu pasti kembali ke tanah. Kan itu. Ba itu kan bayanullah. Sin itu kan sirrullah. Itu kan dipakai. Makanya ulama kita biasa baca bismi itu pakai untuk membunuh jin itu. Biasa dipakai. Bismillah itu. Tapi saya tidak ajarkan itu. Saya sampai ke situ lah. Iya. Ulama kita pakai itu karena dia tahu hakikatnya. Makanya kalau diterjemahkan itu kan, di makna itu lafsiah. Saya pernah pelajari sampai rambut itu rontok. Tapi janganlah, istilahnya hal-hal itu seperti itu dimasuk dalam ilmu hikmah. Kenapa basmalah ini istimewa? Karena memang dia bisa membagi segala sesuatu. Itu basmalah. Kayaknya bismillahirrahmanirrahim disikir. Sampai orang tidak akan fakir ketika ia mengamalkan bismillah. Sama dengan mau tidur tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setiap ujung jari. Kaki dengan tangan kemudian dipusat. Itu 21 kali. Itu tidak akan naik ke rumah. Iya. Api tidak akan membakar rumahnya orang yang membaca itu. Dan jin tidak akan mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma biasa orang karena malas saya terlalu lama banyak yang dipakai. Pakai ayat kursi kemudian itu kan hadis. Fatihah surah kemudian ayat kursi. Ada juga yang paling simpel. Dari telunjuk di langit-langit baru dia tulis namanya Umar dari bawah sini pusat. Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai pagi. Itu di kitab-kitab itu para ulama pakai. Sama ada anak-anak biasa menangis tengah malam. Tulis saja itu. Tapi jangan pakai spidol, Pak. Pakai jari telunjuk. Itu dipakai itu. Makanya Allah mengatakan ketika Umar sudah melewati suatu jalan, jin tidak melewati situ. Saking takutnya jin itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Kita kalau motif, apalagi kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid tidak bisa ini, ya cukup pakai nangis tengah malam masih itu. Al-Khattab itu tidak akan diganggu jin sampai pagi.
berkahnya. Itu yang paling gampang itu. Jangan tulis bahasa Indonesia, tulis bahasa Arab ya. Kalau tulis bahasa Indonesia itu jadi masalah itu. Jadi tulis pakai bahasa Arab, tapi tidak pakai ini, cuma jari telunjuk. Bahkan ada yang pakai, kalau bisa buktikan Pak, bisa kita cek. Kalau ada orang kerasukan, nah sudah diruqyah berulang-ulang, tulis di air yang mau pakai mandi. Iya. Jadi ambil air di baskom, kemudian tulis itu di air, memandikan itu, jinnya akan keluar. Dan itu yang paling gampang sebenarnya. Makanya biasa ada orang itu bilang, pernah tulis itu nanu, itu aja ditulis itu. Banyak itu Pak, ulama-ulama kita dari dulu kan sudah pakai yang begitu. Tapi yang penting paham. Ya, jadi kadang orang tidak paham ilmunya sehingga dia, ternyata arahnya ke sini. Kemudian, karena ini kan menjelang bulan Zulhijjah, saya tadi mengatakan puasa. Kalau tidak bisa cukup sedekah. Cukup sedekah Pak, ambil sedekah setiap hari aja 10.000 atau 50.000, tapi paling tidak banyak-banyak lah, nanti 1 sampai 10 kan 10 hari aja. Jadi jangan nanti hari lebaran baru sedekah, tidak. Mulai dari 1 sedekah memang memakai sampai 10. Karena itu akan oleh Allah, paling dicintai. Kemudian kalau tidak bisa sedekah, cukup istiqomahkan membaca Al-Quran. Al-Quran. Kalau tidak bisa sholat sunnah, istiqomahkan sampai 10 malam. Kalau hanya sampai 10 berhenti, itu aja. Kan itu yang disukai oleh Allah. Amal di situ. Sebenarnya semua amal disukai, cuma ada waktunya paling disukai oleh Allah. Itu tadi yang 10 pertama itu. Cuma kadang-kala kita istilahnya ada ulama juga mengambil semua, tapi kasihan yang penting mana yang tidak terlalu memberatkan lah. Kalau sedekah setiap hari kan tidak. Tapi ada juga orang bilang, susah itu sedekah aja, yang kekurangan, ya cukup zikir, baca Al-Quran, kan tidak ada modalnya. Memang harus kita cerdas ibadah. Ada beberapa pembagian waktu, ada waktunya kita sholat, ada istighfar tertentu bisa. Enggak. Kenapa? Karena memang Allah yang tentukan. Allah yang tentukan sendiri. Waktu itu Allah yang tentukan Pak. Sebelum maghrib itu kan dilarang sholat. Ya kan? Sesudah asar itu makanya tidak ada sholat sunat. Di situ waktu zikir. Makanya disebut zikir pagi dan petang. Di situ. Jadi Allah yang minta memang zikir kok di sini. Jangan kau mengaji. Jangan kau sholat. Menjelang matahari tenggelam. Saya sering sampaikan. Baca 4 surah. Kalau kita apalagi di sini kan pasar. Tuh. Kebanyakan orang mencari yang menjual apa. Baca 4 surah. Semua tenggelam. Kalau jam 5 tutup maki. Kalau penjual jam 5 itu tutup maki dalam rumah. Jin itu berkeliaran kalau sudah jam 5 lewat sudah mulai keluar. Karena matahari ketika sudah memerah itu jin sudah keluar. Jin itu keluar. Yang ada di pohon keluar, yang ada di rumah keluar karena dia mau menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Anak-anak kita disuruh masuk ke rumah. Supaya dia tidak terpengaruh dengan jin. Makanya anak-anak bermain di sore itu jangan. Biasa kasih tahu suruh masuk ke rumah. Jendela ditutup, pintu disuruh Nabi tutup supaya jin tidak masuk. Cuma kita tidak lihat, tapi mereka keluar. Makanya di saat itu kita membaca 4 surah. Kenapa kita membaca 4 surah? Supaya rezekimu tidak terputus. Wasyams wal lail, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Wasyams itu surah ke-91, wal lail itu surah ke-92. Nah, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Itu aja. Kalau tidak hafal, baca aja di HP. Kau mana HP kita baca. Gampang. Iya, 4 surah itu istiqomahkan Pak. Insya Allah rezeki kita itu seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu di kuncinya. Kemudian, kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau sudah salat maghrib, jangan ki mengaji. Rugi ki. Salat. Biar kita hatamkan 30 juz, tidak akan menyamai pahala orang yang sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib. Coba, hatamkan 30 juz. Kita, kan tidak mungkin kita baca 30 juz itu antara maghrib dengan isya, tidak mungkin. Kecuali si Makut Termas. Seorang waliullah yang bisa menutup kepalanya berhadapan dengan imam Masjidil Haram, ditutup surban, kemudian dia beriadah, kemudian membaca suratul Nas. Pas azan Isya
Pas selesai Quran surat Binas langsung azan Isya. Berarti 1 jam dia khatamkan 30 juz. Memang namanya ada atwalul waktu itu, Pak. Kalau di kalangan para wali. Di situ diakui bahwa beliau adalah wali Allah. Itu di kalangan wali ada. Kan ada alam itu. Bilang alam apa itu, Sas? Itu lanjut, bukan. Orang bermimpi bisa bolak-balik dari Jakarta padahal hanya 10 menit tidur. Kan begitu. Pernah bermimpi ke Jakarta, ke Makassar. Melihat dirinya sampai Makassar belanja, sekalinya bangun nih sampai di Majene. Padahal tidurnya cuma 5 menit, tapi dia dari Makassar. Kalau perjalanan mungkin 8 jam. Tapi karena alam tidur, ada alam dan itu kita melihat. Itu alam yang ditempuh para wali. Cuma dia terbuka, kalau kita tidak, masih terhijab. Nah itu, tinggal itu yang mau dibuka. Kalau kalangan wali itu kan terbuka di situ. Kalau kita kayak saya ini, ulama di sini mungkin banyak orang tua kita yang bisa tembus ke alam-alam itu. Kalau seperti saya ini masih jauh sekali, masih belajar aja. Sejauh ulama-ulama kita itu seperti Guru Takai Abdul Rahman Ambodal. Bahkan ada beberapa wali itu yang pakai sholat sunat musafir. Setiap dia takbiratul ihram itu sudah sampai. Karena ada yang pakai itu. Makanya kenapa sholat sunat musafir dipakai? Ketika dia takbir itu dia sudah sampai. Saya dapat muridnya Guru Takai Abdul Rahman Ambodal itu di Kendari. Ceritakan langsung. Bahwa beliau Pak Ustaz membacakan kitab di hadapan saya. Jadi dia kasih kitab, saya tidak bisa baca. Dia bilang, pergi mau mengajar di situ. Dia bilang, apa dia mau diajarkan? Nah, kitab gundul dan tidak bisa dibaca. Tidak ada di tahu. Dia bilang, bawa nih saja. Kalau mau kau mengajar, bangun kau sholat malam 2 rakaat, sholat hajat, baru kau buka itu kitab, kau pelajari. Jadi dia bangun sholat 2 rakaat, dia buka kitabnya, ada Tommy Guru tak duduk di depannya. Dia bacakan, baca ini maknanya, ajarkan sampai di sini saja dulu. Kau ajarkan. Jadi sampai khatam itu kitab, baru berhenti Guru tak. Dia mengatakan sudah meninggal Guru tak di Mangkosok, masih bolak-balik. Itu kalangan wali. Kan kita punya di Sulbar ini banyak sekali Pak. Guru tak Kiai Muhammad Tahir. Itu luar biasa. Bukan wali sembarang. Wali itu kan tidak mati di sisi Allah. Kalau orang meninggal Pak, itu ruhnya yang mengatur jasad. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Itu kan bedanya. Makanya kalau mau koneksi dengan orang yang meninggal wali, apanya dikirimi? Bukan jasadnya, ruhnya. Tapi kalau orang hidup, ruhnya, jasadnya. Kan begitu. Makanya orang hidup kalau mau dipanggil, ditelepon. Kan di chat, datang ke sini. Ditelepon karena yang mengatur ruhnya adalah jasad. Tapi kalau orang meninggal, jasadnya itu diatur oleh ruhnya. Makanya kalau kita orang meninggal, itu dibaca ila ruh. Tapi saya tidak bongkar ke situnya, jangan. Carilah ulama-ulama kita banyak di sini yang bisa mengajarkan itu. Kemudian tadi saya mengatakan, tapi di sini banyak berkurban kalau kurbannya. Banyak yang berkurban ya. Kurban itu Pak tidak ada standar maksimalnya. Yang ada itu standar minimal. Ini yang banyak orang tidak pahami. Kurban itu tidak ada standar maksimal, yang ada standar minimal. 1 ekor kambing itu 1 nama. 1 ekor sapi minimal 7 nama. Maksimalnya, ya standarnya situ ya. Jadi standarnya itu tidak ada ke atas, tidak ada. Makanya 1 ekor sapi 1 orang bisa, 10 sapi 1 orang bisa, 100 sapi 1 orang bisa. Yang paling rendah jadi di stok di bawah 7 nama 1 ekor. Di situ di stok, ke atas kita menit. Begitu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban berapa potong? 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Sendirinya. Tidak ada orang Majene berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Tidak ada ya, belum ada. Makanya orang kaya jangan keep 7 nama. Sendiri tak di situ. Kan begitu. Pedangkas sapi, lo tahu betul 5 cila, tak cididina. Kan begitu. Kadang pedagang sapi, bor 40 sapinya, baru pergi tuh Pak ambil 1 nama, ambil 1 ekor. Pak Camat 1 ekor. Ya kan begitu. Pak Desa juga. Iya.
Mestinya begitu, Pak. Jadi standar maksimal itu tidak ada. Jadi dia yang paling rendah ini. 1 ekor sapi 7 nama. Tapi bukan 7 orang ya, 7 nama. Nanti 1 orang ini bisa mengikutkan yang lain. Misalnya, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan Nabi begitu, hazami Muhammad wa ali Muhammad. Maka jadi dibolehkan. Cuma yang masuk namanya itu suami. Makanya dia disebut mendapatkan sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya itu sunnah kifayah. Gugur karena suaminya mengikutkan. Jangan kita bilang, ini tahun saya, nanti tahun depan istriku. Kalau meninggal, ini masalah. Jadi mestinya suami yang masuk, nanti dia ikutkan. Jadi ikutkan istri tak. Jadi kurban ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau mampu istri masuk, anak masuk, masukkan semua namanya. Kalau tidak, 1 aja. Kalau 2 masukkan dulu begitu. Makanya kurban itu selalu diambil yang paling rendah dulu. Baru naik ke atas tidak ada batasannya. Kalau bupati bisa setiap kecamatan 1 ekor sapi. Begitu. Makanya jangan bilang kecil mungkin. Enggak. Kurban itu begitu, Pak. Dan kurban itu sebenarnya kuncinya. Kalau saya, enggak. Yang penting kita mau. Pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti. Nah, Nabi kan parah juga kalau tidak berkurban, Pak. Karena mengatakan siapa yang mendapati kurban kemudian mampu dan tidak berkurban, apalagi ya kurban musalla, karena mengatakan jangan mendekati rumah Allah. Oh, itu fatal. Ya, Nabi itu mengatakan kalau mampu ki berkurban, nah tidak berkurban ki, Nabi bilang jangan mendekat dari rumah Allah. Suruh tidak usah ke masjid. Itu bahayanya. Makanya kurban di sini biasa untuk 1 orang 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tidak banyak gitu. Kalau merokok 2 bungkus 1 hari itu, wah itu 2 bungkus 1 hari baru tidak berkurban, fatal itu. Ya kan? Iya. Mestinya berkurban. Kemudian kalau kurban kan 2 macam kurban itu yang tidak boleh dimakan untuk yang berkurban. Memang tidak diambil. 1 kurban nasar, tinjak tuh, tidak boleh. Dan 1 macam alirannya itu cuma sedekah, tidak ada hadiah. Kan kalau orang kaya itu kan sehadiah. Kalau orang miskin itu sedekah. Makanya kurban untuk yang dibagikan ke orang kaya itu boleh dia makan, tapi tidak boleh dia jual. Kalau orang miskin boleh dia makan, boleh juga dia jual. Jadi kalau ada orang miskin dikasih daging dan pergi jual, jangan marah-marah. Karena memang berhak, Nabi membolehkan. Iya, makanya dibagikan secara mentah. Sunnahnya kalau kurban jangan dimasak. Tidak sama kalau akikah, kebalikannya. Kalau akikah masak dulu baru kau sedekahkan. Kalau kurban sedekahkan dalam keadaan mentah. Itu mentah sunnahnya. Jangan kita pikir Nabi bilang masak tuh lagi, bukan urusan itu. Karena mungkin dia mau jual. Kalau orang miskin tidak masalah, karena memang berhak dia jual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, hanya dia boleh makan. Haram hukumnya dia jual. Begitu, makanya orang kaya itu dikasih juga apa daging. Siapa tahu ada orang kaya tidak berkurban, kasih daging. Iya. Kan terbagi toh, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Yang hadiah ini yang bisa menyeberang keluar kabupaten. Untuk dikasih orang-orang di luar. Untuk sedekah ini yang di sekitar-sekitar kita. Yang 1/3 itu bisa diambil untuk kita. Karena memang hak. Kecuali nasar. Nasar ini kan jadi masalah. Tidak boleh diambil, harus disedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah kurban untuk orang meninggal. Itu juga harus dibagikan semua. Tidak boleh diambil. Jadi masalah tuh, kasih masuk namanya almarhum baru kita ambil, wah itu fatal itu. Itu harus disedekahkan semua. Kalau kurban, ya. Karena Syafi'i membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan kurban untuk orang meninggal. Yang penting ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, dari situ biasa ada ulama merubah. Namanya orang hidup ya dikasih masuk, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Dia mengatakan kalau tidak sampai pahalanya ke orang meninggal, yang ngambil itu ya masuk namanya. Itu caranya ulama kita punya. Tapi itu pikir lagi pikir. Jadi kalau misalnya ada daging, boleh kita simpan Pak ya. Daging bagian kita itu sampai 1 tahun boleh. Kecuali di kampung itu tidak banyak orang berkurban, orang kekurangan daging itu tidak boleh bermalam. Makanya di awal-awal itu Nabi melarang. Nanti lama-lama baru Nabi bolehkan bermalam. Ketika sudah banyak orang berkurban. Makanya hadis ini berlaku selamanya. Ketika di kampung itu sedikit orang berkurban, ada 300 orang, ada 2 sapi dan sembeli orang, jangan kasih bermalam daging tak. Sedekahkan semua. Tapi kalau banyak tidak apa-apa. Dikasih masuk di prison.
Iya, tidak apa-apa. Yang penting bagian tak sepertiga. Kan ada yang mengatakan bahwa kalau kurban masa diambil, nah sudah disedekahkan. Tidak, begini. Itu kurban, kan Allah bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10. Nah, satu ekor sapi kan disembelih. Dikali 10 berapa ekor sapi? Kan 10 sapi toh. Berapa nama yang masuk? Kan 7. 10 ekor sapi dikasih keluar 7 ekor. Masih ada 3 ekor. Makanya sepertiga untuk setiap satu bagian. Karena masih ada hadiah tak di situ. Kan setiap satu ekor sapi yang disembeli Allah lipat gandakan menjadi 10 ekor. Nah begitu, makanya setiap satu nama itu dapat 1 ekor sapi. Nah masih ada 3 kan 10, masih ada 3 tahu. Yang 3 inilah yang mendapatkan sepertiga itu tadi, dagingnya masih ada di sisa. Kecuali nasar, nah, bagikan semua. Mana yang dimasuk nasar? Kebiasaan orang begini. Dia mau jual mobil. Insya Allah kalau mobilku laku, saya mau berkurban. Itu nasar atau niat? Nah, nasar. Kalau dia bilang, misalnya kalau ku terima gajiku, muka berkurban. Nasar itu terlalu niat. Nasar. Yang mana mimpi niat? Kalau nasar semua. Hah? Enggak. Kalau nasar itu Pak menetapkan rezeki baru ibadah. Kalau mengharap rezeki untuk ibadah itu niat. Beda. Semoga laku rumahku. Kalau laku mau kak berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau laku di mobilku mau kak berkurban. Itu niat, bukan nasar. Kalau naik nanti padiku mau kak berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti berubah jadi nasar kalau dibalik. Nah beli orang mobilku 100 juta berkurban kak. Itu baru nasar. Jadi menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu menjadi nasar. Kalau berharap rezeki untuk ibadah itu niat. Bedakan ya. Jadi orang kadang tidak bisa bedakan. Kalau bilang, kalau laku di rumahku mau kak berkurban. Itu niat gitu, bukan nasar. Tapi kalau bilang, kalau nabeli orang 200 juta rumahku berkurban kak. Kalau nabeli orang 199 juta dia nak kurban. Karena kurangi 1 juta lah sekte. Tahu gitu. Iya, makanya Nabi melarang orang banyak nasar karena dia bilang di ibadahnya orang kikir. Iya. Bukan dilarang nasar Pak, bukan dilarang banyak bernasar. Karena nanti mau beribadah ketika ada yang diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Ini sudah masuk Isya ya? Hah? Ini panitia kasih mati jamnya. Ini jam 1 itu baru mau belum jam 6. Ini oh ini sudah 7:30 ini hampir 7:30. Iya. Jadi sudah masuk Isya ya? Masuk? Belum? Jam berapa Isya? Hah? Oh 7:30. Iya. Jadi kuncinya kan di situ Pak. Jadi saya kasih tahu. Nasar kan di situ aja. Kalau beli orang mobilku 200 juta berkurban, kak itu nasar itu. Nasar itu enggak boleh, harus dibagikan semua. Ya, kemudian ini penting untuk panitia. Tidak ada upah sembelihan, itu diharamkan. Enggak boleh. Kadang kan kalau orang menyembelih dikasih upah kan? Enggak boleh, diharamkan itu. Makanya enggak boleh dikasih, bilang tawana Pak Gere uluna. Kepalanya kan dia dikasih toh. Itu enggak boleh. Tapi sedekah itu dibolehkan. Makanya ketika dia bunyi upah, maka dia haram. Tapi ketika dia bunyi sedekah, justru itu sunnah. Makanya penyembeli itu dikasih bukan kedudukannya sebagai upahnya, tapi sebagai sedekah. Jadi kan biasa orang Bugis bilang, tawana Pak Gere. Nggak bisa begitu. Artinya bagiannya penyembeli, itu enggak boleh. Kalau kita mengatakan kasih sedekah daging, itu boleh. Karena memang ada sedekah itu sepertiga. Makanya jangan kasih kepalanya. Masa Pak Imam dikasih kepalanya terus? Jadi masalah nanti ada dagingnya di situ. Kikir betul itu kalau kepalanya terus dikasih Pak Imam. Iya. Iya betul Pak. Jangan kasih kepalanya. Mestinya daging-dagingnya yang di dalam itu dikasih. Yang di juku khasnya istilahnya itu. Mestinya itu dikasih. Iya. Jadi yang tidak ada lemaknya itu, ya jangan kepalanya, masa kepalanya dikasih. Tapi jangan kasih upah, dari upahnya itu jangan. Kecuali misalnya dibentuk panitia, kemudian di situ ada memang disepakati bahwa kita akan kasih sedekah, bukan upah ya, sedekah. Kalau upah itu kan ditarget, setiap satu kepala 100.000, wah itu upah itu. Kalau sedekah enggak,
Maunya saja berapa mengkasih. Kemudian kalau imam itu Pak, mestinya kasih memang belikan parang. Mesti yang beli, kalau mesti kita ini kan mungkin banyak di saldonya Pak Imam. Belikan parang, banyak itu. Murah sekarang agak murah. Dulu itu kan masih awal-awal itu mahal. Sekarang banyak parang yang murah itu. Seperti parang Turki itu. Sulus, Epdik, Jerman, Boller K1110, Tramontina. Itu kalau Brasil itu. Kalau Tramontina itu golok Brasil. Kalau Ballonais, nah itu juga Brasil. Kalau Boller K1110 itu Jerman. Itu harganya sekitar 1 jutaan lebih. Tapi itu golok sembelih. Kita pakai 4 tahun itu tidak tumpul. Sampai 40 sapi itu disembelih belum diasah. Itu lebih tajam daripada silet. Kalau tisu itu diiris langsung tajam memang. Jadi itu memang dari Pak berikan. Kita kan biasa pakai parang, bukan parang. Dibikin parang, bukan parang itu. Iya. Bukan parang, cuma kita model yang jadi parang. Kalau itu memang dari pabrik. Memang dibikin, dan itu serokarbon. Jadi dia tidak terpengaruh dengan darah. Sama aja dengan menyembelih itu kan. Sembelihan itu kan ada tekniknya. Kalau orang Turki kan 1 kali tarik itu begini. Kita kan bisa kasih rapat aja baru tarik. Cuma hati-hati. Kenapa kepala sapi itu agak ditarik naik kalau kita menyembelih. Jangan dikasih turun begini. Lebih baik angkat naik. Karena makanya dibaringkan ke sisi kirinya supaya kanannya di atas. Dan dia menghadap ke Baitullah. Dan hati-hati menyembelih. Jangan terlalu lewat. Karena ada saraf itu yang di batang leher. Yang putih itu yang 2 yang di atas di sini. Yang tembus ke kepalanya. Sarafnya. Jadi itu yang bahaya itu kalau itu yang putus. Makanya tidak boleh dikasih putus itu. Itu diatur betul itu. Yang diputus itu jalur makanannya. Kemudian 2 di sisi kiri kanan. Itu yang diputus. Jangan coba-coba putus yang di atas yang putih itu. Yang di bagian sini itu yang uratnya yang agak besar sedikit itu. 1 agak besar 1 kecil. Sohak namanya itu tidak boleh diputus. Karena kapan diputus itu. Kalau orang makan dagingnya itu mencret. Itu. Makanya hati-hati juga menyembelih. Tidak sembarang itu. Iya. Jadi makanya penyembelih itu kan kalau ditarik kepalanya sedikit, nah itu lebih aman. Karena dia kan tertarik ke belakang. Nah, supaya kita sembelih di depan. Gitu. Jangan sampai terlalu tajam pisaunya pokoknya tarik ke belakang. Wah, itu fatal itu. Itu ada itu memang ya. Jadi itu diatur dalam kitab fikih. Ini kemudian pembagian ini yang sering saya anukan. Sebenarnya kalau kita panitia kurban, paling bagusnya memang bagi 7 dagingnya Pak. Bagi 7, istilahnya bagi 7. Kaki depan sebelah kanan, dagingnya diambil langsung dibagi 7. Kaki kirinya, kaki depan kiri itu dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Kaki belakang juga dibagi 7 dagingnya. Jadi pas lepas kakinya ambil memang dagingnya baru dibagi 7. Jadi 7 kelompok ini mendapatkan semua bagian daging anggota tubuh sapi secara utuh. Kadang-kadang kita cuma kumpul toh. Dikumpul saja, sudahnya itu baru ditimbang. Ada nih yang ambil daging bagus, ada yang tidak. Padahal sama-sama beratnya. Itu jadi masalah. Kepasan Nabi sebut tak bicara lagi maka dah. Ajak kama sapi suku nak karobaten ada gigit panalah. Begitu. Jangan sampai sempurna sapinya baru tidak sempurna dagingnya kau kasih. Itu fatal itu, panitia tanggung jawab. Nah, itu. Kayaknya saya kalau di pondok itu berkurban langsung begitu Pak. Dan itu tulangnya dibagi 7 kan. Kalau dia dapat lutut berarti rusuk yang panjang dia dapat 3. Itu semua itu, baku konek semua itu. Dan semua dapat. Itu sapi itu sudah memang pas kalau dibagi 7. Itulah hebatnya Rasulullah itu mengatakan bebas 7 orang. Kenapa? Karena pas memang. Makanya kalau dibagi-bagi itu pas. Makanya kalau tidak mau tersiksa begitu. Sebenarnya dia bilang tersiksa tidak. Lepas kaki depannya langsung ambil dagingnya. Bagi 7 memang nih. Dianukan dibagi 7 kelompok. Lepas nanti lagi dibagi 7. Jadi tinggal diisi itu terus. Hatinya dibagi 7. Bawahnya dibagi 7. Yang alosin itu dibagi 7. Diiris sama supaya semua pokoknya memang utuh. 1 kelompok 1 sapi. Dia dapat. Ada semua dagingnya di situ. Nah, begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ambil kertas. Nomor 1 sampai 7. Baru disimpan di daging. Baru kasih juga kayak orang arisan. Baru suruh cabut. Kalau nomor 1 tunjukkan itu dagingmu.
supaya bukan dia yang tunjuk. Adakah yang pintar bela? Di sini saya berdiri ini nanti mau kau ambil. Itu jadi masalah. Kalau begitu di lot, udah baru berapa kau ambil menumu itu sana nomor itu supaya tidak ini kan kadang-kala kita kalau berkorban, apalagi sekarang kan orang sering kesini di Facebook itu kesini aduh ini curang ini fatal itu Pak. Itu ibadah sekarang kan banyak yang memantau, makanya saya bilang hati-hati juga. Kemudian ini sudah masuk Isya, saya ingin kasih tahu ketika masuk bulan Zulhijjah dan kita mau berkurban, disunnahkan untuk tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Sunnahkan. Rasulullah mengatakan karena anggota tubuhmu itu ingin melihat kurbannya. Dan ketika orang berkurban dia datang ke situ, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya itu berguguran. Itu kuncinya. Makanya disunnahkan untuk tidak memotong supaya dosa itu lepas. Itu kuncinya. Tapi mau berkurban ya. Kalau tidak dia. Makanya kalau mau menyembelih itu diundang hadir. Padahal di situ paling bagus Pak. Cuma tidak mesti. Tapi kalau ambil berkahnya datang Ki. Jangan nanti mau bagi-bagi orang baru datang. Sebaiknya kalau mau disembelih datang Ki. Nanti ketika imam simpan pisaunya di bawah leher binatang itu, kita berdiri di situ. Kalau tidak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lillahi. Cukup ketika dia kesini naik, niatkan memang. Ya Allah mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Karena itu doanya sebelum darah menetes di tanah itu sudah sampai. Maka dia guru tanya komelo kumalan do papelampe sunga. Ya ko makan ripiso na imangat to kami hati. Mudah itu makaroga to piam. Itu doa panjang umur itu. Minta pada saat itu. Mega kata na segere nih, pagi pite ulah itu jadi masalah itu. Kalau mau ambil berkahnya hadir, tapi tidak mutlak harus. Dia tuh kalau mesti hadir itu jadi masalah juga. Tidak, apalagi kalau misalnya orang berkurban orang Papua, baru di sini sembelih naik pesawat itu bolak-balik itu fatal itu. 1 ekor sapi itu habis. Jadi kuncinya begitu, usahakan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa doa Rasulullah. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan Pak. Sesibuk apapun kita, itu sholawat. Sholawat. Dari semua ibadah yang ada. Kalau saya Pak, biar istighfar itu tidak bisa mengalahkan sholawat. Karena orang bersholawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Hakikat sholawat itu kan sebenarnya pengampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca satu kali, itu dilapor dulu ke Allah. Ada malaikat yang antar itu. Yang diantar ke Allah, itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Balasannya Allah itu bukan Allahumma sholli. Allah itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya Allah ke orang yang bersalawat, itu pengampunan. Nah 1 kali saja salawatnya Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Nah 10 kali. Coba. Kemudian yang kedua, apa salawatnya malaikat? Malaikat juga bersalawat. Itu malaikat memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya salawatnya malaikat ampunan. Salawatnya Allah rahmat. Setelah itu ada yang dikirim ke Nabi. Karena tidaklah seorang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu mengantarkan. Jadi diantar ke Rasulullah dan itu tercatat nanti menjadi syafaat. Coba. Makanya satu hal jangan tinggalkan, salawat. Kalau tidak ada zikir yang kita baca yang lain jangan nih. Yang penting ini salawat. Makanya saya sering bilang baca kalau tidak bisa 3 kali. Kalau bisa 37, kalau bisa 11, kalau bisa 33, kalau bisa 40, bisa 70, bisa 100. Paling bagus itu kalau 100 setiap selesai sholat fardu. Kalau mau aman, 200 setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena kalau 200 berarti 1000. Nah orang yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, semalam, insya Allah itu dijaga betul. Nah itu aja. Makanya enggak usah bilang, sibuk Ustaz menjual, gampang. Ala-ala yang lewat masalah. Baca di jalan tuh, Allahumma sholli. Biar tidak duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambil menjual baca sholawat. Ya kan? Cuma kadang kita tidak nukan. Pakai itu, sholawat itu aja. Kalau tidak bisa, yang paling pendek, jangan tinggalkan sayyidul istighfar.
Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Melalui Rasulullah itu disampaikan bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Ya, jadi ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar itu, ketika ayat kursi diturunkan, iblis tidak menangis. Surah Al-Ikhlas diturunkan, iblis tidak menangis. Kapan dia menangis? Dan itu tidak berhenti menangis ketika turun Sayyidul Istighfar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, semua yang ada ya Allah, itu belum ada jaminanmu secara pasti kepada umatku. Belum ada jaminan pasti. Maka saya minta kepadamu, berikan jaminan yang pasti. Salat kan tidak ada jaminan pasti tuh. Kalau diterima ya Alhamdulillah. Kalau tidak kan tidak ada jaminan tuh. Orang yang salat itu ya kunci kebaikan. Tapi apakah salatnya diterima? Itu kan tidak ada jaminan itu. Kita belum tahu. Hanya berserah diri, semoga Allah menerima. Tapi Sayyidul Istighfar itu jaminan dari Allah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya. Dia di surgaku. Ketika dia membaca di siang hari sekali, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka aku menjadi jaminannya. Karena Nabi minta, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan untuk umatku. Makanya turunlah ini. Inilah yang membuat iblis menangis. Karena dia mengatakan semua ibadah yang lain tidak ada jaminan. Tapi kenapa ada satu doa yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Muhammad yang menjadi jaminan. Makanya ulama kita mengatakan kalau semua doa tidak ada yang kau baca, cukup ini satu yang jangan tinggalkan ini. Sayyidul Istighfar. Kan dihafal gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika masata'tu wa uzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bu? Udah dihafal. Itu aja. Nanti buka di Google, tanya Ustaz Google lah. Ada gitu, Sayyidul Istighfar, insyaallah muncul itu. Itu aja kuncinya. Baca satu kali di waktu maghrib, satu kali di waktu subuh insyaallah. Yang paling pas itu dibaca ketika mau masuk waktu subuh, itu paling pas. Karena di situ di waktu sahara. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu situ paling pas kita baca. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada dia. Ada, oh ya, silakan. Terutama istri, Iya. mana kalau sang istri yang pernah dilakukan mencari nafkah. Oh iya, betul. Itu memakan suami yang daftar. Iya, betul. Banyak daftar Istrinya, betul. Iya. Di dalam kitab ulama Syafi'iyah itu mengatakan kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Sedangkan kurbannya suami itu bisa untuk diri istri dan anak-anaknya. Jadi biar istri yang mencari nafkah tetap kedudukannya sebagai istri, tidak pernah berubah jadi suami. Makanya yang masukkan suami. Walaupun yang mencari nafkah adalah istri. Iya. Masukkan suami nanti dia ikutkan. Kecuali dia nasar mesti istrinya masuk. Kalau nasar. Iya. Itu aja kuncinya Pak. Saya pernah tanyakan itu. Bilang bagaimana kalau istrinya PNS? Baru suaminya tidak ada kerjanya? Nah itu. Apakah harus istri yang masuk? Namanya bilang tidak. Tetap suami. Nanti dia ikutkan istrinya. Karena dia gugur itu ikut ke suami. Itu berkahnya seorang suami. Karena sebenarnya begini, kurbankan. Saya kan begitu Pak. Kalau dikasih tahu sesuatu itu hadis, belum langsung menerima. Saya selalu cari. Tidak mungkin tidak ada jalurnya ini. Kenapa ada hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu cari. Pasti ada hikmahnya. Nanti saya cari apa kaidahnya. Kenapa laki-laki terus? Nah padahal istrinya capek-capek cari kerja. Jadi suami istrinya. Baru suami tinggal saja duduk-duduk. Baru namanya masuk. Baru istrinya dapat kipaya. Baru dia dapat air. Wah fatal juga ini suami. Ternyata ada satu hal Pak yang kita lupakan. Kalau ingin masuk surga memilih pintu mana saja. Salah satu syaratnya keridhaan suami. Keridhaan suami. Makanya ketika istri mencari nafkah, kemudian dia masukkan suaminya nama, bukan namanya. Di situ bisa dia dapatkan keridhaan suami. Kan itu. Jadi bukan pintu itu aja bisa dia selamat. Itu kuncinya. Saya bilang itu luar biasanya agama kita itu. Artinya istri itu kan di situ. Biar tidak berkorban. Kalau dia cari baru kasih suaminya, suaminya ridho dengan itu. Oh itu dia bisa memilih pintu surga mana yang bisa dia masuki. Itu kelebihannya itu. Masih ada Pak? Tidak ada ya? Oh iya ada. Langsung aja Pak, langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Saya mau minta pendapat. Iya. Menurut
kira-kira bagaimana? Tidak biasa ada satu tahun kabupaten organisasi itu kita dipotong bentuk kurban, Oh iya. Potong gaji ya? potong gaji. Oh iya. Saya lanjutkan. Iya. Jadi dipotong lagi. Ada yang berpendapat bahwa itu bagian Nasab. dari nasab. Nasab, iya betul. Tapi sebagian juga Takkan bukan. bukan. Oh iya. Jadi ini bagaimana menyikapi itu sehingga karena tetap pasti dipotong. Iya betul betul. Kasih. Iya, kasih. Saya langsung jawab ya. Begini. Di fikih Syafi'i itu kitab Al-Um. Kalau menetapkan dengan iuran per bulan itu masuk nasar. Makanya yang berpendapat itu nasar memang dia pakai standar di fikih Syafi'i. Tapi saya baca di beberapa kitab ada pengecualian. Yang masuk nasar ketika ditetapkan iuran, kemudian sapinya sudah ada sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Makanya gampangnya kalau mau selamat begini. Kalau iuran dikumpul setiap bulan, jangan dulu beli sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah baru beli sapi, itu tidak menjadi nasar. Itu kuncinya. Nah, makanya itu hati-hati juga itu Pak. Ketika misalnya beli sapi ini tahun, nah bilang tahun depan mau kurbankan. Nah kasih besar itu jadi nasar itu. Jadi kalau di fikih Syafi'i itu, makanya kalau mau selamat, kalau dikumpulkan uangnya, iurannya per bulan, jangan dulu cari sapi. Nanti masuk bulan Zulhijjah, baru cari sapi, itu tidak kena nasar. Itu kuncinya. Jadi bukan mengakali ya, tapi saya kasih tahu kuncinya di fikih itu. Sama Pak nih, ini juga banyak. Tidak boleh berkurban di tanah wakaf. Itu tidak boleh. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kecuali tanah wakafnya untuk peruntukan sosial. Kalau wakaf masjid itu tidak boleh. Makanya mengatakan berkurban di pekarangan masjid wakaf itu tidak sah kurbannya. Itu ada itu. Ada, tapi kita kan tidak masuk dengan itu kan. Saya dulu dapat, ternyata betul ada pendapat begitu. Bahwa berkurban di tanah wakaf masjid itu tidak boleh. Karena diperuntukkan untuk masjid. Kecuali dia wakaf sosial, itu boleh ditempati. Tapi ada ulama membantah. Syafi'i itu kan ketat Pak di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ketat betul. Kalau yang lain kan masih membolehkan. Saya itu sering kan baca-baca, oh di sini ada yang membolehkan. Sama aja dengan kurban nasar. Kalau sapi itu tidak boleh dimakan. Ada pendapat itu mengatakan boleh. Jadi kalau pikir pasti begitu Pak. Ada yang mau mengambil amannya, ya begitu. Makanya kalau iuran Pak kasih begitu. Kasih tahu itu bilang nanti masuk bulan Zulhijjah baru cari sapi. Gitu. Iya. Saya kira itu masih ada ya. Iya, tapi. Iya. Saya harus bertanya. Iya. Tapi ini bukan kurban lagi. Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak salah melaksanakan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya iya. Lupanya begini, misalnya ketika kita selesai salat, ada sikir-sikir yang masing-masing tinggalnya beda-beda. Iya. Sebagai contoh, kita Iya. mampu ubaya atau ayatul kursi sama. Iya betul betul. Setiap selesai salat, Iya. insya Allah itu katanya Pintu surga dengan Iya. kita itu hanya kematian. Kematian. Iya. Artinya karena kita selalu pada itu, yang kita ingat supaya kematian kita masuk surga. Iya. Kalau sesungguhnya kita ingat Rahmat. mencari Allah. Iya iya betul. Mohon kepada Ya, kita. kasih. Begini, sebenarnya pertanyaan ini simple, tapi kalau kita mau jawab dengan 3 tingkatan itu agak berat. Karena ibadah itu simpun ya'budun Allah ila khawfillah. Jadi engkau tahu ada orang beribadah itu karena takut. Ada orang beribadah itu karena mengharap balasan. Ada orang beribadah itu karena rahmat. Sama aja begini, ada pembantu bekerja karena ingin digaji. Ada pembantu bekerja karena takut dipecat. Ada pembantu bekerja karena memang dia sayang dengan majikannya. Yang takut dipecat, pasti kalau tidak ada bosnya, dia semalas-malas. Kalau gitu, iya. Tapi yang pengen gaji pasti bekerja keras kalau misalnya, wah nanti besar gajinya ini, kerja keras lagi. Kalau tidak ada gajinya, malas-malas.
Nah, kalau orang memang cinta kepada majikannya, tidak digaji ataupun digaji itu bukan persoalan. Yang penting bosnya itu senang. Tapi kadang orang seperti itu lebih besar bonusnya dibanding dengan gajinya. Sama dengan Allah. Ketika dia menjanjikan pahala satu ibadah, itu sebenarnya mengajak orang supaya termotivasi bagi yang malas. Kan begitu? Jadi malas. Bagi orang yang, kan ada orang begitu. Apa anunya? Kan biasa begitu. Bilang, pergi kau duluan itu. Berapa gajiku? Biasa begitu. Semua transaksi itu sebenarnya Allah juga, Pak. Allah juga. Surga itu kan Allah yang janjikan. Cuma kadang-kala kita berpatokan ke situ. Kadang lupa. Tapi itulah umatnya Rasulullah. Pasti lalai, ada kelalaian. Dan kita semua begitu. Kadang-kadang, satu cara sering menyampaikan motivasi-motivasi itu. Karena kadang orang malas kerjakan kalau tidak tahu. Sekarang kan begitu, tidak sama dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad. Nanti kan belakangan baru dikasih tahu. Ini padilanya begini. Padahal nanti padilanya banyak muncul yang lain. Tapi itu tidak salah. Karena sama aja anak-anak ketika disuruh ke sekolah. Sebenarnya dikasih tahu. Kalau ranking 1 kau nanti, kau balikan kau sepeda. Sebenarnya bukan sepeda itu yang pokok. Cuma kita ingin kalau dia belajar. Bukan sepedanya yang pokok. Kita mau kalau dia pintar. Cuma harus dijanji supaya dia belajar. Kan begitu. Allah juga begitu. Begitu sayangnya dengan kita. Dia janji kita supaya kita datang. Itu kuncinya, Pak. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Tidak mutlak harus disalahkan. Kadang kita mengatakan kan dijanji-janji. Siapa yang baca ayat kursi sesudah yang membedakan dia. Yang mengantarai dia dengan neraka surga dengan. Kan hanya kematian. Artinya kalau kau sudah baca ayat kursi kemudian meninggal. Sesudah sholat pasti di surga tempatnya. Sebenarnya itu kan rahmat. Ya, itu aja kuncinya. Kalau saya tidak masalah aja, Pak. Tapi kalau kita mau ambil, ini yang penutup. Kalau kita mau ambil kajian tingkat tingginya dalam kajian ma'rifat, wah itu fatal. Kalau kajian ma'rifat, begini, kamu sholat itu karena apa? Hah? Coba. Surga itu kan makhluk. Neraka itu kan makhluk. Kalau kau sholat karena surga, berarti kau sholat karena makhluk. Maka itu musyrik. Musyrik kan? Coba. Jadi kalau kau sholat karena takut sama neraka, berarti kau takut sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau kau sholat karena ingin masuk surga, berarti kau sholat karena makhluk. Karena surga dan neraka itu bukan khalik. Dia makhluk. Karena kalau dia makhluk, siapa yang beribadah bukan karena Allah, maka dia musyrik. Maka orang yang beribadah, sholat karena surga, atau takut neraka, maka dia musyrik. Jadi dia nanti masuk neraka. Wah itu fatal itu. Itu dibahasakan. Makanya saya bilang kalau konteks ma'rifat itu agak berat. Makanya ulama yang tidak masuk ke situ kan selamat juga. Kita yang begini dijanji-janji tidak masalah. Karena Nabi yang menjanjikan. Makanya kita pakai jalur syafaat. Makanya saya bilang, jalur rahmat itu Pak nanti susah. Kita masuk surga ini kalau mau pakai jalur rahmat, oh itu berat itu. Makanya kita lari ke syafaat lah. Kalau tidak bisa syafaatnya Nabi, nanti syafaatnya ulama. Makanya kirimkan Fatihah Guru Teki Haji Muhammad Tahir, Imam Lampir, kirimkan Fatihah wali-wali yang ada di sini. Nanti kita masuk ke benderanya itu. Karena ulama masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya. Makanya kirimkan Fatihah, nyantol aja ke situ. Nanti kita ikut di bisnya ulama itu istilahnya. Kan Nabi mengatakan di antara umatku para wali itu masuk surga dengan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Murid-muridnya kan bisa disebut. Makanya saya di NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kirimkan Fatihah. Kenapa? Berharap nanti jadi santrinya. Bisa diikutkan di situ. Guru Teki Haji Abdul Rahman Ampun Ale. Kalau kita mau ikut dengan pahala kita, mau jauh. Sholatnya saja 5 menit baru tidak. Gosip setengah jam, itu bangkrut itu Pak. Nah, kalau gitu. Iya, itu kan begitu. Jalur rahmat. Jangan putus asa Pak. Itu kuncinya. Jangan putus asa. Jadi itu tadi. Kuncinya begini. Terakhir ini anunya. Kuncinya begini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu aja kunci. Artinya kalau mengatakan, oh ya bagaimana kalau enggak, jadi yang maksudnya terlalu berbaik sangka bahwa Allah akan menyelamatkan, Rasulullah akan menolong aku. Itu aja kuncinya. Karena berbaik sangka itulah yang mendatangkan rahmat. Sama di orang yang sering kena musibah. Bilang, tidak ada lagi itu. Baru mau jalan, tidak ada rezeki dia. Memang tidak ada rezeki karena kau sudah yakini. Karena Allah bilang, saya hamba-Ku. Jika dia menyangka aku baik, maka baik. Makanya berbaik sangka terus supaya kau selamat. Itu yang banyak kena musibah. Ya hari anu lagi, ini musibah lagi. Ini musibah betul itu. Maka tak lepuh itu, tak lepuh tuh. Karena kau sangkamu begitu.
Nah begitu, makanya Allah kan mengatakan, aku ada pada sangkaan hambaku. Yang itu nak ada guru tak ajar berapa nama dale. Pegaiwi kapam madecemu kumeko selamat. Artinya perbanyak sangkaan baikmu supaya kau selamat. Karena Allah akan menyelamatkan terus. Makanya ulama kita itu sangkaan baik aja. Insya Allah baik gitu. Sudah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadar fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Abisna sari'an bi'isari. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat beberapa permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita adalah orang yang sangat beruntung. Rasulullah itu meminta 21 hal kepada Allah. Permintaannya Rasulullah hanya satu yang ditolak oleh Allah. Dari semua permintaan yang diminta itu hanya satu yang ditolak. Tapi yang satu itu memang itulah yang paling berbahaya. Ketika Rasulullah meminta supaya umatnya tidak berselisih hingga saling membunuh. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka Islam ini akan hancur karena sesamanya. Kita yang saling menghancurkan, kita yang saling membunuh. Karena itu yang tidak diijabah oleh Allah. Kayaknya kalau Islam sekarang ini sudah mulai muncul pertentangan, fitnah sudah di sana sini sudah mulai muncul. Para habaib itu sudah dicaci sedemikian rupa. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Saya hanya berpesan, kalau tidak bisa menemukan sesuatu kalimat untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup memilih, jangan mencela. Itu. Jadi kalau tidak ada lagi kata yang baik untuk kita sampaikan, cukup jangan mencela. Kalau mau selamat. Sekarang kan muncul banyak celaan. Bapak Ibu sekalian, ini penting dari awal saya sampaikan, dan salah satu doa kita yang kita selalu minta untuk mendapatkan keselamatan, memang Rasulullah itu sudah menjamin. Dia sudah memberikan jaminan kepada kita semua. Dan jaminan
hanya menginginkan kita untuk istiqomah menjalankan itu. Makanya saya sering menyampaikan kenapa dalam dakwah itu saya sering memberikan amalia. Karena itu memang yang pokok. Amalia itu harus kita istiqomahkan, walaupun tidak banyak. Pintu keselamatan itu banyak. Apalagi ini kan hari Sabtu yang akan datang sudah masuk bulan Zulhijjah. Allah itu kan mengatakan walayalin asar. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang 10 hari pertama Muharram kita sebutkan Asyura. Kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada amal, artinya begini, amal yang paling dirindukan dan paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Bahkan ada sahabat ketika bertanya, apakah mengalahkan jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan itu mengalahkan jihad. Kecuali orang itu pergi berperang, membawa seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di sana dan hartanya tidak ada yang dibawa pulang, kemudian dia meninggal. Itu baru menyamai itu. Jadi ibadah yang kita lakukan nanti mulai hari Sabtu, itu sampai hari Lebaran Idul Adha, itu mengalahkan pahala jihad. Makanya ulama kita menetapkan apa yang kita mau lakukan. Mau puasa 1 sampai 10 silakan. Bagi yang tidak mampu puasa 1 sampai 10, ambil 8, 9, 10. Kalau masih tidak bisa, ambil 9-nya. Kalau masih tidak bisa, 10-nya saja. Begitu. 1 sampai 10 kan yang istimewa. Kalau tidak bisa 8, Tarwihah, 9, Arafah, kemudian 10, hari Lebaran. Sebenarnya hari Lebaran Idul Adha itu kita puasa karena dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat laksanakan sholat Idul Adha. Nanti pulang baru kita minum dan itu nilainya 1 hari puasa. Makanya Idul Adha itu disunahkan tidak makan karena itu nilai puasa itu. Tidak sama kalau Idul Fitri. Nah, makanya yang bisa puasa 8 itu kan kisahnya itu kenapa puasa di 8 itu kan tarawih. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi masih ragu. Ketika bermimpi disuruh menyembelih anaknya untuk kurban. Dia masih ragu, nanti 9-nya mimpi lagi. Nah, di situ baru yakin. Padahal itu kan Nabi bermimpi. Cuma dia kan mengatakan, wah ini kalau perintah kelewatan juga. Karena anak satu-satunya disuruh kurbankan. Kan itu menunya. Makanya kalau ini perintah Allah kok kelebihan betul. Kan anak yang saya minta selama ini kok bisa. Makanya nanti di hari kedua mimpi lagi baru dia yakin. Di ketiganya kembali. Makanya di situ dia laksanakan. Tapi saya yang kasih tahu begini. Kalau kita tidak bisa puasa. Karena nilai puasa kan besar di situ. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah itu Nabi mengatakan 2 tahun dosanya dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham. Mengatakan kalau 1 tahun yang akan datang berarti bisa melakukan dosa. Kan sudah dihapus toh. Sebenarnya tidak begitu maknanya. 1 tahun dosa yang akan datang itu maknanya bahwa Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti bahwa kita berdosa kemudian tidak dianukan karena sudah dimampuni, tidak. Itu dijaga supaya tidak melakukan dosa. Makanya dikatakan dihapuskan, artinya dosa yang kamu lakukan itu kau sudah dijaga di situ. Jadi kamu mau membuat benteng untuk tidak bermaksiat, maka puasa di 9 Zulhijjah. Kita sebut dengan puasa Arafah. Tapi sebenarnya kalau dalam tasawuf bukan itu hakikatnya. Kalau dalam tasawuf itu tidak tidur pada malam ke-9 dan malam 10. Itu kalau dalam tasawuf. Karena kan 6 malam toh, malam 1 Rajab. Karena nurnya Rasulullah itu kan dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia meninggal pasti hilang di kuburannya. Itu amalannya. Hanya ulama-ulama tarekat itu ketika dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang.
Termasuk kan gurunya kita, guru beliau, guru TK Abdul Rahman Amodal itu kan hilang. Saya dapat itu dari guru TK Bathodin Sukara, karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Amalannya kan itu. Jadi 6 malam itu tidak tidur. Mulai dari maghrib sampai subuh. Apakah kita mengaji atau berzikir atau tafakkur, itu saja amalannya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang memuliakan 6 malam ini, insya Allah, itu jemput langsung jasadnya di alam kubur. Jadi tinggal, biar bukan ulama. Kita kalau mampu, justru ustaz itu berat karena dia mau pergi khutbah. Kan mau khutbah Idul Fitri kan, mau khutbah Idul Adha. Karena malam 10 kan Zulhijjah, malam Lebaran. Di malam Lebaran itu kenapa malam 1 Rajab itu kan pintu langit dibuka. Setiap tahun itu. Malam 9 Zulhijjah itu juga pintu langit dibuka. Dan itu tidak tertutup sampai pagi. Makanya siapa yang bermunajah, makanya ruh di situ kan, ruhnya orang-orang soleh itu kan, para malaikat itu kan bolak-balik. Kayaknya banyak ulama kita itu memang jarang kita lihat kenapa apa amalan khususnya, cuma kadang dia sembunyikan, tidak mau kasih tahu. Saya itu tidak. Saya kalau ilmu, ada memang beberapa ilmu yang guru-guru mursyid kita itu mengatakan jangan buka yang seperti ini, karena nanti orang salah paham. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang hanya disampaikan di dalam lingkup tarekat. Ini penting saya buka supaya kita tidak menyalahkan tarekat. Sekaligus juga orang-orang yang pernah mendengarkan itu tidak mudah menyalahkan. Ada ilmu itu hanya di lingkup tarekat bisa diajarkan. Kenapa? Karena dia keluar nanti orang salah paham. Kan begitu. Sama di dokter. Ketika dia amputasi orang yang kakinya sakit, biasa di telapak kakinya luka, dia amputasi sampai lutut. Kalau orang normal itu pasti menyalahkan. Masa dibawa sakit baru lututnya dipotong? Itu karena dia sudah tahu bahwa racun penyakit ini sudah naik ke kakinya. Harus dipotong di mana racun itu tidak menjalar. Begitu. Di tarekat begitu, Pak. Ada beberapa itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah kan? Bukan sholat fardu kan dikerjakan di masjid. Mestinya sholat sunat itu dibawa pulang ke rumah. Jangan disimpan semua di masjid. Dari situ juga akan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabirah. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya kau tempati tidur saja. Kan begitu. Kenapa ada sholat? Karena begini. Sholat itu kan ibadah kita dengan Allah. Nah begitu. Pribadi kita dengan Allah. Makanya ketika kita beribadah dengan dia, jangan diatur. Nah begitu. Nah kalau kita berjamaah, kan kita masih mau ruku, imamnya sudah bangkit. Kan begitu. Kita masih mau menikmati ruku ini berdua-duaan dengan Allah, tapi imamnya sudah bangkit dan mesti diikuti. Makanya sholat sunat itu usahakan menikmati sholat di situ. Kalau sholat fardu biarkan ikut dengan imam. Karena bahaya kalau tidak diterima. Itu fatal itu. Makanya sholat sunat itu kenapa dibawa pulang ke rumah? Jangan berjamaah. Kerjakan saja sendiri. Supaya kau bisa laksanakan dengan tenang. Istilahnya mau ruku baru ruku. Mau panjang bacaannya silakan. Nanti sujud lama-lama sujud tidak masalah. Nikmati berdua-duaan dengan Allah. Ya, jangan semua diatur. Kan kalau sholat fardu kan diatur kita. Kita masih mau sujud, imam sudah bangkit. Ya kan begitu. Karena memang aturannya imam itu tidak boleh lama. Karena tidak ada imam yang